Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 891. Wajah semua orang berubah menjadi jelek begitu mereka mendengar Li Jingze menyebutkan Institut Pembalikan Asal. Karena Li Ruyun dan Li Feng telah tinggal di benua dewa bagian dalam, mereka secara alami memiliki lebih banyak informasi tentangnya. Karena itu, mereka tahu betapa menakutkannya Institut Pembalikan. Bagi Li Luo, dia telah melihat bagaimana kerajaan Xia dan Kekaisaran Angin Hitam hancur karena organisasi itu. Bahkan Shen Jinxiao hanyalah pion bagi mereka. Apakah Institut Pembalikan Asal terkenal di benua dewa bagian dalam? Li Luo bertanya setelah berpikir sejenak. Tidak hanya terkenal, mereka juga terkenal sangat jahat, jawab Li Ruyun dengan suara yang dalam. Mereka adalah salah satu kekuatan paling misterius di dunia, yang sudah ada sejak lama. Belum lagi garis darah Kaisar Surgawi Li, bahkan garis darah Kaisar Surgawi Qing, dengan sejarah terpanjang, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan itu, Li Feng menambahkan sambil tersenyum pahit. Selain itu, mereka adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Jejak mereka dapat ditemukan hampir di semua tempat di benua ilahi bagian dalam. Ini adalah salah satu hal utama yang dijaga oleh berbagai pasukan Kaisar Surgawi karena kekuatan Kaisar Surgawi pernah dimusnahkan oleh mereka, Li Feng melanjutkan. Pada titik ini, Li Luo mau tidak mau bertanya dengan wajah terkejut, mereka telah memusnahkan kekuatan Kaisar Surgawi. Sesuai dengan namanya, setiap kekuatan Kaisar Surgawi mempunyai Kaisar Surgawi yang memimpinnya dan setara dengan leluhur besarnya, Kaisar Surgawi Li. Mereka praktis tak tertandingi, berdiri di puncak dunia. Namun sosok sekuat itu telah dikalahkan oleh Institut Pembalikan. Kehancuran kekuatan Kaisar Surgawi itu terutama disebabkan oleh jatuhnya Kaisar Surgawi mereka. Dan ini disebabkan oleh campur tangan Institut Pembalikan Asal. Bagian yang paling menakutkan dari mereka bukanlah kekuatan murni mereka saja, melainkan fakta bahwa mereka telah menyembunyikan diri mereka di seluruh belahan dunia begitu dalam sehingga tak seorang pun mampu membasmi mereka semua. Hanya setelah kejadian itu muncul, kami baru bisa menyimpulkan siapa dalangnya. Kaisar Surgawi yang dimaksud tumbang karena salah satu ajudan kepercayaannya bergabung dengan Institut Pembalikan Asal dan menghabiskan waktu puluhan tahun menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Hal ini akhirnya menyebabkan kehancuran seluruh kekuatan Kaisar Surgawi, Li Jingze perlahan menjelaskan. Wajahnya yang sudah tua menjadi lebih dingin dan tegas saat dia membicarakan hal ini. Dari sorot matanya, Li Luo tahu bahwa dia menanggapi masalah ini dengan lebih serius dengan masuknya Institut Pembalikan. Pada saat ini, Li Luo tidak bisa menahan keringat dingin. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya Institut Pembalikan. Sepertinya jatuhnya kerajaan Xia dan Kekaisaran Angin Hitam hanyalah masalah kecil bagi Institut Pembalikan Asal. Lagi pula, mereka bahkan berani melawan kekuatan Kaisar Surgawi. Bagi mereka, apa arti negara yang menyedihkan dan kecil di benua ilahi terluar? Dengan mata sedingin es, Li Ruyun menambahkan, Institut Pembalikan Asal sangat aneh. Hal-hal yang mereka lakukan sungguh gila. Mereka mungkin satu-satunya orang yang bersedia dekat dengan monster dan bahkan bekerja sama dengan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bencana monster yang terjadi di benua ilahi bagian dalam yang sebagian besar disebabkan oleh mereka. Mereka selalu percaya pada apa yang disebut kesatuan antara yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, mereka selalu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut, perpaduan dunia nyata dan dunia bayangan. Orang-orang itu benar-benar gila. Rasa jijik dan kebenciannya yang mendalam terhadap Institut Pembalikan terlihat jelas dalam nada bicaranya. Tentu saja, sebagian besar orang di dunia mungkin juga merasakan hal yang sama terhadap mereka. Monster adalah makhluk yang sangat mengganggu. Bagi manusia normal, hal itu bahkan lebih menakutkan daripada bencana alam. Begitu bencana monster terjadi, bahkan suatu negara pun tidak akan berdaya menghadapinya, dan akan hancur berantakan. Itu adalah skenario yang sangat mengerikan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Pada saat ini, wajah Li Luo berubah gelisah saat dia bertanya, dengan begitu banyak kekuatan Kaisar Surgawi di benua ilahi bagian dalam, mengapa kita tidak bekerja sama dan melenyapkan keberadaan seperti itu? Li Jingze menjawab dengan ringan, tentu saja kami sudah mencobanya. Namun, kami tidak dapat membasmi mereka sepenuhnya. Institut Pembalikan Asal memiliki sejarah yang sangat panjang dan setara dengan federasi akademik, bahkan mungkin sudah ada sejak dahulu kala sejajar dengan asal-usul dunia.
Federasi akademik telah mencari mereka selama bertahun-tahun dan bahkan membentuk aliansi dengan salah satu kekuatan Kaisar Surgawi. Sayangnya, efeknya kecil karena Institut Pembalikan Asal hanya berbaring menunggu untuk sementara waktu sebelumnya, menyebabkan masalah lagi ketika keadaan mereda. Li Luo membeku sesaat saat dia mendengarkan penjelasan Li Jingze. Para teroris ini pada dasarnya berkeliaran bebas di dunia dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Selain itu, hal yang benar-benar menakutkan tentang Institut Pembalikan adalah apa yang mereka lakukan di balik layar. Kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa yang termasuk dalam faksi mereka, dan kemampuan mereka untuk memanipulasi manusia dan emosi mereka jauh lebih menakutkan daripada yang lain, Li Jingze berkata dengan suara dingin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak menyusup ke salah satu kekuatan Kaisar Surgawi atau bahkan Federasi Akademik. Pada saat ini, Li Luo merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Rasanya tiba-tiba udara berubah menjadi sangat dingin. Sepertinya mereka tidak terkalahkan, komentar Li Luo. Mendengar ini, Li Jingze menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika mereka benar-benar tak terkalahkan, mereka tidak perlu bersembunyi di balik bayang-bayang. Meskipun Institut Pembalikan Asal tidak boleh diremehkan, keyakinan mereka bertentangan dengan keyakinan umat manusia pada intinya. Begitu mereka keluar dari bayang-bayang, mereka akan menjadi musuh di seluruh dunia. Li Luo menghela nafas lega saat mendengar ini. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang harus dia hindari untuk saat ini. Baru saja, kakek menyebutkan bahwa iblis sejati pemakan jiwa di dalam sepupu Lingjing diciptakan oleh Institut Pembalikan Asal. Apa tujuan mereka melakukan hal itu? Li Luo bertanya, mengubah topik pembicaraan kembali ke iblis sejati pemakan jiwa. Institut Pembalikan Asal selalu melakukan eksperimen liar mengenai perpaduan antara umat manusia dan monster. Mereka telah menciptakan banyak hal yang meresahkan selama bertahun-tahun. Iblis sejati pemakan jiwa bisa dianggap ringan dibandingkan dengan ciptaan mengerikan yang lain. Namun, sepertinya, makhluk itu bisa menelan roh dan bakat seseorang. Ini adalah sifat khusus yang belum pernah terdengar sampai saat ini. Selain itu, Li Jingze berhenti sejenak, dan matanya berubah serius. Institut Pembalikan Asal telah menanam iblis sejati ini di wilayah gelap wilayah barat. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan dalam kegelapan? Mungkinkah mereka telah mengincar faksi Taring Naga? Li Jingze melanjutkan. Li Luo terkejut mendengarnya. Kita harus waspada terhadap hal ini. Setelah melihat apa yang terjadi pada Kekaisaran Angin Hitam dan Kerajaan Xia, Li Luo tidak ingin melihat skenario yang sama menimpa faksi Taring Naga. Bagaimanapun, ini seperti rumah kedua baginya. Nanti aku akan memberikan perintah kepada setiap wilayah untuk meneliti dan memeriksa domain gelap mereka dengan hati-hati. Sepertinya kita harus memajukan pemeriksaan untuk mencegah terjadinya bencana, kata Li Jingze perlahan. Li Luo mengangguk setuju sebelum dia bertanya, jadi, kakek, apakah kamu mampu menyingkirkan iblis sejati pemakan jiwa di sepupu Lingjing? Ketika dia mengatakan ini, wajah Li Ruyun, Li Lingjing, dan Li Feng berubah serius, dan mereka mendengarkan jawabannya dengan cemas. Jawaban ini pada akhirnya akan menentukan nasib Li Lingjing. Li Jingze merenung sejenak sebelum dia melihat ke arah Li Luo dan berkata, iblis sejati pemakan jiwa diciptakan oleh Institut Pembalikan Asal, jadi ini benar-benar tidak biasa, tapi aku bisa mencobanya. Setelah ini, dia mengulurkan tangannya, dan cahaya merah menyala di tengah telapak tangannya. Semua orang menyaksikannya saat api itu tumbuh menjadi api merah seukuran telapak tangannya. Ada 9 naga api yang berputar mengelilingi api. Seiring bertambahnya kekuatannya, energi alam duniawi di sekitarnya bergetar hebat. Tiba-tiba, Li Luo dan lainnya bisa merasakan kobaran api yang berkobar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sepertinya mereka akan menjadi abu. Pada saat ini, ada kekuatan yang sangat menekan yang datang dari nyala api. Tampaknya lebih kuat dari Adipati. Tabir pedang api 9 naga. Li Ruyun berseru pelan. Dia memperhatikan ekspresi kebingungan di wajah Li Luo, jadi dia berbisik kepadanya, ini adalah artefak berharga tingkat raja yang terkenal dari kepala faksi kita. Artefak ini sangat kuat, dengan kemampuan untuk membakar apa saja di dunia. Setelah dilepaskan, ia menyelimuti daratan sepanjang ribuan kilometer dan membakar segalanya. Artefak berharga tingkat raja. Li Luo diam-diam mendecakkan lidahnya. Dia belum pernah melihat harta karun seperti itu sebelumnya. Berdasarkan tekanan yang dikeluarkannya, dia tahu bahwa satu helai saja sudah cukup untuk memusnahkannya. Tabir pedang 9 naga api mengandung energi pedang naga api.
Jika kamu ingin memurnikan iblis sejati pemakan jiwa di dalam tubuhmu, kamu harus masuk ke dalam tabir dan membiarkan energi pedang api naga membakarnya. Li Jingze berhenti sejenak dalam penjelasannya dan memandang Li Lingjing. Ia lalu melanjutkan, energi pedang api naga sangatlah kejam. Energi ini mengandung inti dari niat pedang dan api naga. Jika kau memandikan dirimu dengan niat pedang ini, kau mungkin bisa memisahkan dirimu dari iblis sejati pemakan jiwa. Namun, ini adalah metode yang sangat berbahaya. Memandikan dirimu dengan energi pedang api naga akan membawamu pada rasa sakit yang melampaui imajinasimu. Jika pikiranmu bimbang sedikit pun, itu bisa dengan mudah mengorbankan nyawamu. Apakah kamu bersedia mencobanya? Begitu dia selesai, wajah Li Ruyun dan Li Feng menjadi pucat. Bahkan mereka sendiri tidak akan mampu bertahan lama di tabir pedang 9 naga api. Mereka mungkin akan terbakar menjadi abu segera setelah masuk. Meskipun Li Jingze akan menahan kekuatannya ketika Li Lingjing masuk, itu masih merupakan metode yang sangat berbahaya. Mendengar ini, wajah Li Lingjing pun menjadi pucat. Ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan di matanya saat dia menatap tabir pedang 9 naga api. Tanda-tanda pergulatan batin muncul di matanya, tapi dia segera mengambil keputusan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Kepala faksi, saya akan melakukannya." Dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang diberikan kepadanya berkat Li Luo. Jika dia menolaknya, hanya ada sedikit pilihan yang tersisa baginya, melihat betapa waspadanya Li Jingze ketika menyangkut masalah yang berkaitan dengan institut pembalikan. Di sisinya, Li Luo menghela nafas secara diam-diam. Dia sangat mengagumi Li Lingjing atas tekad dan keberaniannya. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membiarkan api naga membakar mereka. Ada kilatan cahaya di mata Li Jingze ketika dia mendengar jawabannya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Gadis yang tegas dan tabah. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana keberuntunganmu." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat tampaknya telah menguasai tubuh halus Li Lingjing. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke tabir pedang api 9 naga. Li Jingze memegang tabir api dengan satu tangan dan mengarahkan jarinya ke sana dengan tangan lainnya. Pada saat berikutnya, 9 naga di sekitarnya mengeluarkan raungan drakonik yang samar. Kemudian salah satu dari mereka berbalik menghadap tabir api dan menghembuskan bola api merah yang berisi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendidih panas dan sangat tajam. Nyala api menghujani dan menyelimuti sosok kurus yang sedang duduk bersila. Api merah menyala dengan ganas. Meskipun mereka berdiri di luar tabir api, Li Luo dan lainnya dapat merasakan kekuatan luar biasa di dalam api itu. Saat mereka menelan Li Lingjing, mereka bertiga bisa melihat kulit cantik seputih salju meleleh dari tubuhnya. Dia gemetar hebat, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat api merah menyala, pedang energi tajam di dalamnya memotong dagingnya inci demi inci. Itu adalah siksaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Wajah ketiga penonton berubah saat menyaksikan adegan tersebut. Mengontrol pelepasan api dengan tangannya, Li Jingze dengan ringan berkomentar, "Meskipun aku telah menekan kekuatan energi pedang api naga hingga titik terendah, itu masih sangat menakutkan baginya." Namun, gadis kecil ini memiliki hati yang sangat kuat. Dia mampu untuk menutupi gigi dan bertahan. Tak heran dia mampu mempertahankan jiwanya meskipun bertahun-tahun diserang oleh iblis sejati pemakan jiwa. Dia memang berbakat. Jika dia bisa selamat dari cobaan ini, dia mungkin akan menjadi orang terkuat di keluarga Li wilayah barat. Penatua yang terhormat jarang memuji orang seperti ini. Mendengar ini, Li Feng tidak bisa menahan senyum bahagia. Pada saat yang sama, dia juga khawatir apakah Li Lingjing dapat menahan rasa sakitnya. Tabir pedang 9 naga api begitu menakutkan bahkan dia bisa merasakan kekuatannya. Selanjutnya, Li Lingjing baru saja pulih. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahan kobaran api ini. Li Ruyun menyaksikan dengan hati yang hancur saat gadis kurus itu menderita dalam kobaran api. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berdoa agar keponakannya bisa melewati ini dengan selamat. Ini mungkin akan memakan waktu sekitar 2 jam. Kalian semua bisa menunggu di luar, kata Li Jingze kepada mereka bertiga. Mendengar ini, Li Ruyun dan Li Feng membungkuk dengan sopan dan meninggalkan paviliun. Setelah kepergian mereka, Li Jingze menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan kepada Li Luo dan berkata, "Aku kira kamu mencoba melindunginya. Dari laporan tadi, aku bisa melihat bahwa dia telah memanfaatkanmu." Gadis ini memiliki pikiran yang sangat licik,
bersedia bertahan hingga akhir hanya untuk memaksimalkan peluangnya. Prestasinya di masa depan kemungkinan akan sangat spektakuler. Li Luo berpikir sejenak setelah mendengar ini sebelum menjawab, aku membiarkannya begitu saja ketika takdir membawa kami bersama. Dan setelah segalanya terjadi, aku menyadari akan rugi kehilangan seseorang yang berbakat seperti dia. Bagaimanapun, dia bagian dari garis darah taring naga dan pasti akan menjadi tiang kekuatan bagi kita jika dibina dengan baik. Akan sangat disayangkan jika dia mati. Li Jingze mengangguk setuju dan kemudian menjawab, memang, dia memiliki banyak potensi dalam dirinya. Dia dulu memiliki resonansi kuasi kelas 9. Namun, aku melihat bahwa dia sudah mencapai kelas 9 ketika aku menyelidiki tubuhnya sebelumnya, aku percaya kejadian itu adalah berkah tersembunyi. Dia pasti telah menyerap potensi iblis sejati pemakan jiwa dan menjadikan kekuatannya miliknya. Ini pasti membawanya ke terobosan ke kelas berikutnya. Resonansi ular neraka tingkat 9 yang lebih rendah. Mendengar ini, Li Luo balas menatap dengan heran. Menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan imbalan kelas 9 yang lebih rendah. Itu tidak terlalu buruk. Resonansi kelas 9 yang sebenarnya jarang terjadi. Bahkan dia baru menemukan satu sejauh ini sejak dia tiba di benua ilahi bagian dalam. Itu milik Qin Yi. Dengan bakatnya, tidak akan sulit baginya untuk menebus semua ketinggalannya. Tidak banyak di 5 pasukan penjaga naga surgawi yang benar-benar bisa menyaingi dia, komentar Li Jingze. Saat berikutnya, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Li Jingze, dan dia berkata, gadis kecil ini cukup baik dan dia berhutang budi padamu. Ini akan menjadi akhir yang bagus jika kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu. Dengan potensinya, dia cukup layak bersanding dengan statusmu. Dengan cara ini, aku juga akan memiliki alasan yang lebih sah untuk membantunya. Wajah Li Luo membeku sesaat ketika dia menjawab, kakek, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya pemikiran seperti itu sama sekali. Aku sudah punya tunangan, dan dia jauh lebih baik daripada Li Lingjing, baik itu dalam penampilan, temperamen, atau potensi. Dengan sedikit keraguan pada kata-katanya, Li Jingze bertanya balik, ada orang seperti itu dari tempat seperti benua ilahi luar. Li Luo menjawab tanpa daya, sebenarnya hal-hal itu tidak penting. Kuncinya di sini adalah perasaan kita. Li Jingze merenung sejenak sebelum dia berkata, kamu adalah cucu dari pemimpin faksi Taring Naga. Statusmu jauh lebih tinggi daripada pangeran dari dinasti atau sembarang negara. Karena mereka memiliki ribuan istri di harem mereka, maka itu sangat normal bagimu untuk menerima beberapa juga. Mendengar ini, Li Luo tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh, jadi dia mengeluarkan 5 taring naga dan mengganti topik. Kakek, aku punya permintaan kecil lain yang menyusahkanmu. Aku berhasil mendapatkan taring naga ini dalam perjalananku, dan aku ingin meminta bantuanmu untuk mengekstrak esensi taring naga. Li Jingze melirik ke 5 taring naga yang berbintik-bintik dan berkata, di mana kamu mengambil sampah ini? Li Luo membeku sesaat ketika mendengar ini. Dia telah berjuang keras untuk mendapatkan taring naga ini dari Zhao Jingyu, namun di mata Li Jingze, itu tidak ada bedanya dengan sampah. Namun, hal itu sudah diduga. Seseorang dengan status Li Jingze telah menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih berharga dalam hidupnya. Taring naga ini mahal bagi Li Luo tetapi sepertinya tidak ada apa-apanya di mata kakeknya. Bukan berarti esensi taring naga bisa diekstraksi dari setiap taring naga. Peluangmu tidak besar dengan yang ada di tanganmu, kata Li Jingze terus terang. Yah, sebenarnya aku punya seni rahasia. Li Luo berkata dengan malu-malu sebelum dia mengeluarkan gulungan yang telah diberikan Li Lingjing padanya sebelumnya. Li Jingze mengambilnya dan meliriknya sejenak sebelum berkomentar, metode ekstraksi ini memang cukup istimewa, tetapi juga tidak masuk akal. Li Luo sangat terkejut mendengar ini. Dia telah membuat kesepakatan dengan Li Lingjing hanya untuk ini. Menolak untuk pergi begitu saja, dia bertanya, kenapa itu? Fakta bahwa hal itu membutuhkan seorang raja untuk membantu mengekstraknya. Setetes esensi taring naga hanya bernilai 30 juta Sky Gold. Menurutmu berapa harga yang harus dibayar untuk membuat seorang raja bertindak? Li Jingze menjawab. Li Luo tercengang. Dia memiliki pendukung yang dapat diandalkan dalam bentuk Li Jingze, seorang raja, jadi dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari raja biasa, dengan kedudukan mereka di masyarakat, biayanya pasti lebih dari 30 juta Sky Gold. Selain itu, kultivator tahap raja mana yang akan merendahkan diri dan membantu seseorang hanya dengan 30 juta. Dengan uang sebanyak itu,
akan lebih mudah untuk membeli esensi taring naga secara langsung. Ketika dia memikirkannya, Li Luo segera menatap sosok cantik dalam selubung api dengan mata kesal. Meskipun seni rahasia yang diberikan oleh pihak lain hampir dibuat khusus untuknya, itu pasti merupakan perdagangan yang buruk tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa berdoa agar ketika Li Jingze menggunakan seni rahasianya, akan ada lebih dari satu tetes esensi taring naga yang diekstraksi. Bagaimanapun kakeknya, masih bersedia membantunya meski menertawakannya. Bagaimanapun, seni rahasia ini diperoleh oleh Li Luo, dan itu tidak akan melanggar prinsipnya sendiri. Dia tentu saja bersedia membantu cucunya melakukan hal seperti ini. Aku akan membantumu mengekstraknya sesegera mungkin. Lagi pula, ini saatnya kamu bersiap untuk kompetisi kepala naga. Aku telah mendengar bahwa pemimpin Panji dari 4 garis keturunan lainnya berlatih sangat keras untuk itu. Bakat seperti Li Qingfeng dan Lu Qingmei mungkin mencoba menerobos tingkat mutiara surgawi, kata Li Jingze padanya. Li Luo terkejut saat mendengarnya. Li Qingfeng dan lainnya sudah bersiap untuk masuk ke tingkat mutiara surgawi. Sepertinya kompetitor lain tidak melambat sama sekali saat dia mengalami peningkatan. Sepertinya aku tidak bisa bersantai lebih lama lagi. Li Luo menghela nafas dengan sedih. Awalnya, sudah ada kesenjangan kekuatan antara talenta seperti Li Qingfeng dan dia. Sekarang dia akhirnya berhasil mengejar ketinggalan, namun mereka masih memiliki keunggulan atas dirinya. Sepertinya kompetisi mendatang akan sangat menantang. Sekarang setelah kamu mendapatkan Tri Radiance tubuh iblis kaca, kamu sudah berdiri di puncak tahap tubuh iblis. Kamu bisa mulai berpikir untuk mengkondensasi energi biduk iblis. Sebenarnya, aku punya ide bagus untuk dicoba, kata Li Jingze saat sedikit senyuman muncul di wajahnya yang biasanya tegas. Apa maksud kakek? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, mata Li Jingze kembali ke fluktuasi api di tangannya. Ketika dia melihat ini, Li Luo merenung sejenak sebelum dia tertawa dan bertanya, tidak perlu melakukan ini kan? Aku hanya berada di tingkat tubuh iblis, bahkan tidak mendekati level sepupu Lingjing. Aku tidak akan mampu menahannya. Li Jingze menjawab, kamu benar. Jika kamu hanyalah orang biasa, kamu tidak akan mampu menanggung ini pada levelmu. Tapi kamu akan mampu melakukannya karena kamu memiliki tubuh kaca 3 pancaran. Kakek, ayolah kita bisa lakukan kali lain, kata Li Luo sambil mulai mundur dengan gelisah. Li Jingze hanya tersenyum saat melihat Li Luo berbalik untuk melarikan diri. Saat berikutnya, api di lengannya berkedip dan muncul tepat di atas Li Luo. Yang bisa dilakukan Li Luo hanyalah menangis sebelum dia ditarik masuk. Melihat ke dalam tabir api, Li Jingze meringkuk pada dirinya sendiri. Ini adalah keuntungan yang membuat orang lain rela mati karenanya, bocah nakal. Namun kamu mencoba melarikan diri. Selain itu, menderita bersama gadis kecil itu bukanlah hal yang buruk. Itu akan membuat kalian berdua lebih dekat, jadi kenapa tidak? Tabir api merah membumbung ke udara dan menyedot sesosok tubuh ke dalam. Tiba-tiba, seruan bergelombang di balik tabir api. Avatar petir, cincin 3 cahaya. Li Luo menjerit kesakitan saat dia jatuh ke dalam kobaran api. Petir segera muncul di tubuhnya, dia tidak membuang waktu untuk memperkuat dirinya dengan avatar Thunderpil. Selain itu, cincin 3 pancaran muncul di tubuhnya secara bersamaan. Mereka terus-menerus mengelilingi tubuhnya dan membentuk lapisan pelindung yang kuat. Namun, semua penahanannya tidak efektif di sini. Saat api merah menyala, cincin 3 pancaran hanya berdiri kokoh beberapa saat sebelum mulai meleleh. Sesaat kemudian, luka bakar mulai terbentuk di kulitnya. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya, mencapai kedalaman hati dan jiwa. Terlebih lagi, pedang energi yang sangat liar dan tajam dapat dirasakan di dalam api. Ketika energi mengalir di kulitnya yang terbakar, energi itu mengoyak daging dan darahnya, memasuki bagian dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa sudah cukup untuk membuat siapapun menangis. Hanya pada saat inilah Li Luo benar-benar bisa merasakan sakit yang dialami Li Lingjing. Penatua yang terhormat itu terlalu kejam. Dia baru saja melemparkannya tanpa keraguan sedikitpun. Meski dia ingin menangis, dia tahu tidak ada gunanya melakukannya. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan semua kekuatan resonansinya dan melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan segalanya, berharap tubuhnya bisa bertahan dalam peleburan ini sedikit lebih lama. Namun, api terus turun dari langit, membakar tubuhnya sebelum sisa energi pedang mengiris dagingnya. Yang memenuhi pikirannya hanyalah rasa sakit yang luar biasa.
Sesaat setelah dia memutuskan untuk mengunci gigi dan bertahan dalam ujian, dia menyerah untuk mencoba menahannya. Sebaliknya, dia berteriak sekeras yang dia bisa, seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu dan itu akan mengurangi rasa sakitnya. Ini berlangsung beberapa saat sebelum api merah itu akhirnya terhenti. Ini adalah pertama kalinya Liluo bisa bernapas lega. Pada saat ini, dia mendengar suara familiar berbicara dari jauh. Sepupu Liluo, bisakah kamu menjauh dariku? Jeritanmu yang gila itu, mengganggu. Liluo, yang terjatuh ke tanah, terkejut sesaat. Dia bangkit dengan susah payah dan kemudian berjalan ke tempat suara itu berasal. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah lubang kecil di mana sesosok tubuh cantik sedang duduk dalam posisi lotus. Tidak lain adalah Li Lingjing. Wajahnya pucat dan kulitnya yang seputih salju dipenuhi luka bakar. Dia menggunakan kekuatan resonansinya untuk memulihkan diri. Dia mendongak dan melihat Li Luo berdiri di atas. Sambil bercanda, dia bertanya, "Sepupu Li Luo, apakah kamu juga telah dirusak oleh monster? Itukah sebabnya kamu dijebloskan ke sini juga?" Li Luo tersenyum kecil dan menjawab dengan percaya diri, "Aku mengajukan diri untuk memasuki tempat ini untuk berkultivasi atas kemauanku sendiri." Mendengar ini, mata indah Li Lingjing membelalak dan dia berkata dengan penuh kekaguman, "Sepupu Li Luo, kamu benar-benar kuat. Aku tidak tahan dengan tempat ini. Aku hanya ingin keluar secepat mungkin, tetapi kamu sebenarnya memilih untuk datang di sini." Saat dia mengatakan ini, ada sedikit rasa geli yang tersembunyi jauh di matanya. Tidak jelas apakah dia benar-benar mempercayai Li Luo atau tidak. Li Luo melambaikan tangannya dan menjawab, "Energi pedang naga api kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Bahkan lebih lemah dari yang aku duga. Ini sempurna untuk latihanku." Segera setelah dia menyelesaikan kalimat itu, nyanyian naga terdengar dari langit di atas. Kemudian bola api merah jatuh langsung ke tubuhnya seperti hantaman meteor. Ketika bola api tiba-tiba mendarat di atasnya, Li Luo mempersiapkan dirinya secara mental, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Anehnya, ia malah merasakan udara dingin melewati tubuhnya, yang membuatnya sedikit bingung. Melihat ke bawah, wajahnya membeku. Nyala api tidak berusaha membakar tubuhnya sama sekali. Sebaliknya, mereka malah merobek pakaiannya, meninggalkannya telanjang hanya dengan celana dalam. Pada saat ini, dia hampir kehilangan pakaiannya, berdiri di tempat tinggi di atas. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik perhatian. "Kakek, berhentilah main-main." Li Luo berteriak ke langit di atas sambil buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dari sakunya. Dia kemudian menatap Li Lingjing, yang sepertinya terdiam beberapa saat, dan berkata, "Sepupu Lingjing, aku jamin ini tidak ada hubungannya denganku." Li Lingjing segera kembali normal tanpa menunjukkan emosi apapun. Dengan wajah datar, dia berkomentar, "Sepupu Li Luo, tubuhmu tidak buruk." Mendengar ini, Li Luo tidak tahan lagi dan melarikan diri. Tubuh mungil Li Lingjing hanya sedikit rileks setelah melihatnya berbalik dan melarikan diri. Saat itulah dia menggosok telinganya yang sedikit terbakar dengan hati-hati dan berkata pada dirinya sendiri, tubuhnya sebenarnya tidak buruk. Setelah kejadian memalukan ini, Li Luo tidak lagi berani mengganggu Li Lingjing. Mereka tinggal terpisah satu sama lain saat mereka menahan api merah yang terpanggang tanpa ampun. Rasa sakit yang harus mereka alami sungguh luar biasa. Dalam banyak kasus, Li Luo bahkan berpikir bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya sendiri. Pikirannya mulai kabur, tapi dia menolaknya dengan tekad dan bertahan, dia tidak akan menyerah. Lagi pula, dia juga bisa mendengar rasa sakit Li Lingjing di pengasingan. Bahkan jika dia bisa menahan rasa sakit ini, tidak ada alasan baginya untuk kehilangan dia. Seiring berjalannya waktu, Li Luo bisa merasakan tubuhnya mulai mati rasa. Seolah-olah seluruh tubuh dan dagingnya telah dilucuti dari segala perasaannya. Namun, dia juga bisa merasakan energi misterius lain mengalir di dalam tubuhnya dalam kondisi ini. Dia mengenalinya ketika dia fokus padanya. Untaian pedang panas yang mendidih. Ini adalah energi pedang api naga yang tertinggal di tubuhnya. Pada saat ini, dia mendapat inspirasi dan sebuah pemikiran yang terlintas di benaknya. Dia mengaktifkan formasi pedang taring naga resonansi segudang dan segera membenamkan dirinya dalam niat pedang kosmik. Ketika dia tenggelam ke dalam niat pedang kosmik, seutas niat pedang sepertinya tertarik oleh sesuatu. Melakukan hal ini biasanya memerlukan banyak usaha, tetapi kali ini tampak hampir tanpa usaha. Li Luo sangat senang. Apakah niat pedang kosmik tertarik pada energi pedang naga api bermutu tinggi yang tersisa di tubuhnya?
Rupanya hal ini sangat masuk akal. Bagaimanapun, mereka berdua bagaikan raja hutan. Jika salah satu pihak masuk ke wilayah orang lain, pihak lain pasti akan keluar untuk mempertahankannya. Dalam hal ini, Li Luo benar-benar mendapat manfaat dari ini. Ketika untaian niat pedang kosmik muncul, Li Luo buru-buru mengumpulkan dan memadatkannya menjadi niat pedang kosmik yang lengkap. Hanya dalam setengah jam, dia berhasil mencapai sesuatu yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukannya. Li Luo sangat gembira. Dia mengabaikan segalanya dan fokus sepenuhnya pada pengumpulan niat pedang kosmik. Sama seperti ini, waktu berlalu. Baru setelah dia merasakan rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya, dia berhenti. Saat ini, dia memahami bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Jika dia melanjutkan ini lebih jauh, dia akan pingsan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan Li Luo selain menghela nafas. Dia membuka matanya lagi, dan sekelilingnya berubah lagi. Dia menyadari bahwa dia sudah kembali ke paviliun di tepi danau. Entah bagaimana, dia selamat dari peleburan tabir api yang pertama. Begitu Li Luo kembali dari ruang tabir api, dia mendengar suara Li Jingze datang dari depannya. Dasar bocah, kamu benar-benar menyadari bahwa energi pedang api naga dapat digunakan untuk menarik niat pedang kosmik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kakeknya menatapnya dengan penuh minat saat dia memancing di dekat paviliun batu. Wajah Li Luo penuh kegembiraan saat mendengar kata-katanya. Kemunculan niat pedang kosmik adalah kejutan yang menyenangkan. Dalam kurun waktu 2 jam yang singkat, dia telah mengumpulkan apa yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendapatkannya dalam keadaan normal. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan total 5 helai niat pedang kosmik. Namun, itu membutuhkan kerja keras selama sebulan penuh. Kini, dia berhasil mengumpulkan 2 helai hanya dalam 2 jam. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia akan segera memiliki niat pedang kosmik yang cukup jika terus begini. Saat itu, dia hanya perlu mendapatkan esensi taring naga. Pada saat itu, dia bisa mulai mengolah formasi pedang taring naga resonansi segudang. Ketika dia berpikir untuk menggunakan seni adipati transenden ini, dia hampir tidak bisa menahannya. Itu akan menjadi jurus mematikan terbesarnya jika dia bisa menguasainya. Pada titik ini, orang lain tiba-tiba muncul di sekitarnya, sepertinya Li Lingjing juga telah keluar dari tabir api. Kulitnya penuh bekas luka bakar dan dia terlihat mengantuk. Tubuhnya masih dikelilingi aura panas, seperti udang goreng yang baru saja diambil dari wajan berisi minyak mendidih. Apakah kamu baik-baik saja? Li Luo bertanya karena khawatir. Dia tampak jauh lebih buruk dibandingkan dengan dia. Ini mungkin karena energi pedang naga api di titik lebih ganas. Berdiri di sana, tubuh mungilnya masih memiliki sisa energi pedang api. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia menahan rasa sakit itu dengan sisa tenaga. Meskipun wajahnya pucat, dia menatap Li Luo dan memaksakan senyuman. Aku baik-baik saja, katanya. Li Jingze memandangnya dan berkomentar, monster di tubuhmu telah sedikit melemah. Sepertinya energi pedang api naga memang efektif. Namun, kita harus melakukan ini beberapa kali lagi sepertinya iblis sejati pemakan jiwa sudah terlalu lama terjerat dengan rohemu. Kita harus memandikanmu dengan energi pedang api naga setiap hari selama sebulan ke depan. Mungkin kita bisa menyingkirkan iblis sejati pemakan jiwa sepenuhnya. Li Lingjing menggigit giginya erat-erat dan kemudian menjawab, terima kasih, kepala faksi. Saya pasti akan menanggung ini. Li Jingze mengangguk sedikit. Dia telah melihat penampilannya dalam tabir api dengan sangat jelas. Tekad dan ketahanannya jauh melebihi talenta lain di 5 pasukan penjaga dari 5 faksi naga surgawi. Pada saat berikutnya, dia menoleh ke Li Luo dan berkata, masih ada 1 bulan lagi sebelum kompetisi kepala naga. Selama waktu ini, kamu dapat meluangkan waktu 2 jam setiap hari untuk datang ke sini untuk berkultivasi. Kamu telah mencapai puncak tahap tubuh iblis dan fondasimu kokoh, jadi kamu bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan energi biduk iblis sekarang. Kali ini, Li Luo menyetujuinya tanpa ragu-ragu lagi. Bagaimanapun, berkultivasi dengan metode ini jauh lebih bermanfaat dari yang dia bayangkan. Dia tidak hanya bisa memurnikan energi biduk iblis, dia juga bisa mengumpulkan niat pedang kosmik dengan lebih cepat di sini. Tidak diragukan lagi, ini adalah penggunaan waktunya yang paling efisien. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang harus dialami tubuhnya, keuntungannya akan membuat semuanya sepadan. Meskipun demikian, dia memahami betapa langka dan berharganya kesempatan ini. Seseorang tidak akan bisa mencari bantuan dari seorang raja untuk kultivasinya sendiri dengan mudah.
Saat dia melihat mereka berdua dalam keadaan mereka saat ini, Li Jingze menjentikkan jarinya, dan dua bola cahaya terbang ke arah Li Luo dan Li Lingjing. Di dalam setiap cahaya ada botol giok yang memancarkan udara yang sangat dingin. Bahkan, udara di sekitar mereka seolah membeku sesaat. Pedang energi naga apiku sangat mendominasi. Setelah mandi di dalamnya, akan ada sisa energi pedang di dalam tubuh kalian. Ini akan perlahan-lahan menjadi bentuk racun api. Jika dibiarkan mengumpul seiring waktu, pada akhirnya akan menjadi tidak terkendali selama kultivasi kalian di masa depan dan seketika menyebabkanmu terbakar. Botol-botol giok ini berisi cairan esensi pembekuan. Ketika kalian kembali, kultivasi dan aplikasikan pada kulit kalian. Ini dapat membantu melarutkan sisa energi pedang naga dalam tubuh kalian. Ketika Li Luo dan Li Lingjing mendengar tentang efek menakutkan dari energi pedang api naga, mereka merasa merinding dan mereka buru-buru menerima botol giok itu. Terima kasih, Kepala Faksi. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu yang luar biasa di hatiku, kata Li Lingjing dengan sopan. Tidak hanya dia secara pribadi membantunya menyingkirkan iblis sejati pemakan jiwa, dia bahkan telah menyiapkan obat untuk pengobatan efek sampingnya. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak bisa diterima oleh seorang adipati. Li Jingze meliriknya lagi dan menjawab, karena cucuku berkata dia akan melindungimu, aku pasti akan memberinya wajah. Dengan itu, dia mengarahkan rasa terima kasihnya kepada Li Luo. Li Lingjing memahami hal ini dengan baik, jadi dia berbalik ke arah Li Luo dan membungkuk dengan sopan, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu yang besar, sepupu Li Luo. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, aku pasti akan membantumu. Li Luo tersenyum tak berdaya saat dia menjawab, aku hanya menepati janji kita. Selain itu, aku tidak sabar untuk melihat talenta terbaik lainnya muncul di faksi Taring Naga. Mendengar ini, alis Li Lingjing sedikit mengendur dan dia menunjukkan senyuman cerah dan menawan. Terima kasih telah terlalu memikirkanku, sepupu Li Luo. Aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapanmu. Pada titik ini, Li Jingze melambaikan tangannya ke arah mereka saat dia kembali memancing. Li Luo dan Li Lingjing tidak mengganggunya lebih jauh. Mereka mengucapkan selamat tinggal dengan sopan dan pergi. Li Ruyun dan Li Feng telah menunggu mereka di luar paviliun. Keduanya akhirnya santai setelah tidak melihat luka berarti di tubuh Li Lingjing. Ketika mereka mendengar bahwa Li Jingze telah menginstruksikan Li Lingjing untuk kembali untuk peleburan energi pedang api naga setiap hari, mereka menghela nafas lega. Sepertinya Li Lingjing akan segera sembuh sepenuhnya dengan bantuan pribadi dari kepala faksi. Di saat yang sama, Li Ruyun sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Luo. Jika bukan karena dia, kecil kemungkinannya kepala faksi akan membantu menangani masalah ini secara pribadi. Kemungkinan besar, masalah ini akan disimpan begitu saja. Namun, jika hal ini menarik perhatian Departemen Penegakan Faksi Taring Naga di masa depan, niscaya akan menimbulkan masalah. Li Luo menanggapinya dengan sopan dan memutuskan waktu mereka akan bertemu lagi besok. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu dengan tubuh lelahnya. Untuk hari-hari berikutnya, Li Luo akan menuju ke paviliun di tepi danau dan menjalani peleburan tabir energi pedang api naga dengan Li Lingjing setelah dia menyelesaikan kultivasinya sendiri dan ekspedisi gua jahat dengan Panji Nether Hijau. Meskipun ini benar-benar neraka dan penyiksaan yang pada dasarnya mengerikan, imbalannya membuat Li Luo tetap termotivasi. Pemurnian energi biduk iblis akan membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi jumlah niat pedang kosmik yang dia kumpulkan terus bertambah setiap hari. Ini merupakan manfaat nyata dari rasa sakit luar biasa yang harus dia tanggung. Dalam waktu 10 hari yang singkat, Li Luo telah mengumpulkan total 50 helai niat pedang kosmik. Dia merasa ini akan cukup baginya untuk menempa pedang taring naga pertamanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah dia mendapatkan esensi taring naga. Benar saja, kesabarannya membuahkan hasil pada keesokan harinya. Ketika dia tiba di paviliun batu di tepi danau, Li Jingze melemparkan sebuah benda ke arahnya dengan santai. Itu adalah cangkir yang sepertinya terbuat dari tulang dan taring. Ada tanda energi yang beredar di permukaannya, yang menutup mulut cangkir. Li Luo punya beberapa tebakan tentang apa yang mungkin terjadi. Dia melihat ke dalam cangkir dengan penuh semangat dan melihat dua tetes cairan emas misterius di dalamnya. Mereka seperti dua ikan koi emas yang berenang dengan lincah. Gelombang demi gelombang kekuatan hidup yang menakjubkan dan energi misterius terpancar dari cangkir, dan raungan drakonik samar-samar terdengar. Saat Li Jingze memandang Li Luo yang bersemangat, dia tersenyum ringan dan berkata, seni rahasiamu masih cukup efektif. Dari 5 taring naga,
aku bisa mengekstrak 2 tetes esensi taring naga. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa dia telah mengganti beberapa bahan dalam seni rahasia dengan bahan berkualitas lebih tinggi untuk mencapai hasil spektakuler ini, karena itu mengekstraksi 2 tetes esensi taring naga. Saat ini, wajah Li Luo penuh sukacita dan kegembiraan. Dia memegang botol itu erat-erat dan detak jantungnya semakin cepat. Dia akhirnya mendapatkan esensi taring naga. Sekarang dia akhirnya bisa mulai mengolah formasi pedang taring naga resonansi segudang yang sudah lama dia dambakan. Jika kamu akan mulai mengembangkan formasi pedang taring naga resonansi segudang, aku rasa punya tempat yang bagus, kata Li Jingze kepada Li Luo yang bersemangat. Pada saat yang sama, dia dengan santai melemparkan Li Lingjing ke dalam tabir api untuk mandi sehari-hari. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Li Luo. Dia berjalan begitu saja ke permukaan danau. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju tengah. Oh! Mata Li Luo berbinar begitu dia mendengar kata-kata Li Jingze. Tempat yang dibicarakan kakeknya pasti sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera mengikuti Li Jingze. Riak menyebar dengan setiap langkah yang diambilnya di permukaan danau. Tak lama kemudian, mereka sampai di tengah. Pada titik ini, Li Jingze mengibaskan lengan bajunya, dan air di danau mulai naik tinggi ke udara. Itu berubah menjadi gelembung yang menutupi Li Luo dan dia. Setelah itu, gelembung-gelembung itu jatuh kembali ke dalam danau dan tenggelam. Saat mereka melintasi kedalaman danau, Li Luo melihat cahaya misterius menari di sekitar perairan dalam danau. Itu seperti sebuah formasi yang terbentuk secara alami, gelombang kekuatan resonansi yang kuat berdenyut dari intinya. Ini jelas merupakan tempat rahasia yang digunakan Li Jingze untuk kultivasi sehari-harinya. Penyelamannya tidak memakan waktu lama. Setelah sekitar 2 menit, Li Luo dapat melihat cahaya terang datang dari dasar danau. Itu menciptakan sensasi mempesona yang seolah menembus seluruh keberadaan seseorang. Ketika mereka mendekati cahaya itu, Li Luo akhirnya menyadari apa itu. Itu adalah tempat duduk teratai emas yang gelap. Tempat duduknya lebarnya puluhan kaki dengan bantalan di tengahnya. Cahaya itu datang darinya, menembus siapapun yang mendekatinya. Pada saat itu, Li Jingze mencubit jarinya, dan seberkas cahaya meluncur ke arah tempat duduk teratai. Lapisan pelindung cahaya di sekitarnya mulai retak sedikit, kemudian keduanya menyusup melalui retakan tersebut. Ini adalah tempat kultivasiku, dikenal sebagai teratai kuil surgawi. Ini adalah harta kultivasi yang sangat langka, aku pergi ke reruntuhan kuno di waktu yang lampau dan berhasil mendapatkannya di dalamnya, aku harus berjuang dengan nyawaku melawan sejumlah raja untuk itu. Untungnya, aku menang dan mendapatkan harta berharga ini. Ini terbukti sangat bermanfaat bahkan untuk kultivasi tahap raja, dan banyak kepala garis darah lainnya sangat iri ketika mereka mengetahuinya, jelas Li Jingze sambil tertawa. Mendengar ini, diam-diam Li Luo terkejut. Raja sudah berada dekat dengan puncak rantai makanan di dunia ini. Siapapun yang mencapai tahap itu akan menjadi terkenal dan berpengaruh dengan kekayaan yang tiada habisnya. Jika ini adalah harta karun yang bahkan mereka dambakan, maka itu adalah yang terbaik bahkan di antara artefak berharga. Ini adalah harta karun yang sungguh ajaib, apalagi jika kamu duduk di jantung teratai. Jika kamu dapat menyalakan salah satu kuncup teratai, kamu akan memasuki kondisi mental pencerahan yang sangat istimewa, aku menyebutnya jantung danau pencerahan. Dalam kondisi ini, kemampuan perseptif seseorang meningkat pesat dan banyak masalah serta hambatan yang dihadapi seseorang selama berkultivasi dapat diselesaikan dengan mudah. Jika kamu hanya mengembangkan seni adipati biasa, aku mungkin tidak akan membawamu ke sini. Lagi pula, itu akan sangat percuma. Pada titik ini, Li Jingze berhenti dan melirik Li Luo. Dia tampak tersenyum sambil melanjutkan, tetapi jika itu adalah formasi pedang taring naga resonansi segudang, itu akan sangat berharga. Li Luo hampir ngiler saat mendengar semua ini. Seperti yang diharapkan dari artefak berharga yang bahkan akan diperebutkan oleh para raja, harta karun di hadapannya benar-benar dapat membantu orang mengembangkan seni adipati terbaik. Beberapa seni adipati tingkat tinggi sangat sulit untuk dikembangkan. Meskipun Li Luo sangat yakin dengan kemampuannya untuk memahami seni resonansi secara umum, dia telah menemui cukup banyak hambatan yang tidak dapat dia pahami selama dia mempelajari formasi pedang taring naga resonansi segudang. Jika kuil teratai surgawi dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, hal itu pasti akan meningkatkan peluangnya untuk berhasil mengembangkan seni adipati ini. Ayo duduk. Li Jingze menunjuk ke lokasi tengah. Li Luo tidak menahan diri. Dia dengan cepat melangkah maju dan duduk bersila di sana.
Seketika, dia bisa merasakan angin sejuk memasuki tubuhnya dari tempat duduk teratai. Keadaan mentalnya segera menjadi tenang seperti air yang tenang, dan segala macam gangguan terhapus tanpa bekas. Dia langsung nyaman dengan keadaan ini. Bagaimanapun juga, keadaan pikiran yang tenang dan tenteram seperti itu tidak akan terjadi bahkan sebulan sekali dalam kultivasinya sehari-hari. Oh iya, kakek, apakah kamu punya kabar terkini mengenai hal yang aku tanyakan tadi? Li Luo bertanya sambil tersenyum tersanjung. Dia tidak segera memulai kultivasinya. Maksudmu yang disebut seni adipati semu? Li Jingze menjawab dengan penuh minat. Li Luo mengangguk. Apa yang disebut seni adipati semu seperti versi seni adipati yang lebih lemah dan tidak lengkap. Namun, mereka memang memiliki kekuatan dan masih lebih kuat dari kebanyakan seni resonansi jenderal naga tingkat tinggi. Banyak orang yang belum siap untuk mengembangkan seni adipati akan beralih ke seni adipati semu sebagai pengganti sementara. Misalnya, kehendak Kera Iblis yang digunakan oleh Sun Daseng selama pertemuan Cawan Suci, sebenarnya, hanyalah seni adipati semu. Kamu berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan yang kamu miliki dengan berbagai resonansimu. Setelah mengembangkan seni adipati semu untuk kemudahannya, kamu akan memanfaatkan sinergi mereka satu sama lain dan meningkatkan kemampuan bertarungmu. Benarkah nak? Li Jingze bertanya, melihat sekilas rencana Li Luo. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman yang luas, jadi ini tidak mengherankan. Kakek, kamu brilian. Li Luo menjawab dengan mengacungkan jempol. Sebenarnya, ini bukanlah gagasan yang aneh. Dulu ketika Li Luo berada di tahap master resonansi, dia telah mempelajari beberapa seni resonansi tingkat rendah dan mencapai manfaat sinergis dengan menggabungkannya, memungkinkan dia mencapai kekuatan yang tidak lebih lemah dari seni resonansi tingkat tinggi. Sekarang, dia melakukan hal yang sama tetapi dengan seni adipati semu, bukan seni resonansi tingkat rendah. Itu adalah pemikiran yang bagus. Jika kamu menggunakan berbagai resonansi untuk mengembangkan seni adipati semu, kamu dapat mencapai kekuatan seni duke tingkat komuni tertentu jika digunakan dengan baik. Terlebih lagi, hal ini akan mengurangi tekanan pada kekuatan resonansimu dibandingkan dengan seni adipati yang asli. Li Jingze mengangguk sedikit dan menyetujui gagasan cucunya. Dengan berbagai resonansi yang kamu miliki, jalur yang akan kamu ambil pasti akan berbeda dari jalur bakat resonansi kelas 9. Mereka akan bertujuan untuk menjadi yang terbaik di satu bidang, sementara kamu akan bertujuan untuk meningkat melalui berbagai jalur. Sedangkan untuk seni adipati yang sebenarnya, masih sangat menantang bagi Li Luo untuk mengembangkannya, bahkan yang tingkat komuni. Ini akan menghabiskan banyak energi dan waktu untuk melakukannya, dan merupakan keajaiban bahwa dia berhasil dengan salah satu dari mereka. Sederhananya, dia tidak memiliki kekuatan untuk memahaminya lebih banyak lagi dalam kurun waktu singkat. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan resonansi yang cukup untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap seni adipati bahkan jika dia berhasil. Karena itu, Li Luo berpikir untuk menggunakan seni adipati semu sebagai penggantinya. Itu memang bukan ide yang buruk. Setelah memikirkannya, Li Jingze melambaikan lengan bajunya lagi. Sinar cahaya kecil keluar dan melayang di depan mereka. Ada lusinan, dan masing-masing berisi gulungan berwarna sedikit berbeda. Sebenarnya, seni adipati semu tidak dianggap sebagai seni adipati. Oleh karena itu, tidak melanggar aturan jika aku membantumu mencarinya. Li Jingze tertawa ringan. Kamu bisa menggunakan seni adipati semu ini untuk dipelajari. Aku tahu kamu berpikir untuk menggunakan kesempatan berharga ini untuk mengembangkan sebanyak mungkin seni adipati semu. Kamu tentu tidak menyia-nyiakan sumber dayamu. Jelas sekali, Li Luo sedang berpikir untuk memanfaatkan sepenuhnya kondisi jantung danau pencerahan untuk membantunya mengembangkan seni ini, meminta seni tersebut sekarang bukanlah suatu kebetulan. Saat dia mengolah formasi pedang taring naga resonansi segudang, dia juga bisa mengolah beberapa seni adipati semu untuk meningkatkan dirinya dan lebih mempersiapkan diri untuk kompetisi kepala naga yang akan datang. Dengan itu, Li Luo dengan senang hati menerima banyak gulungan itu. Penatua yang terhormat benar-benar adalah kepala faksi. Meskipun seni adipati semu ini nilainya lebih rendah daripada seni adipati asli, mereka tetap merupakan barang yang sangat berharga. Hanya sedikit orang yang bisa mengeluarkan lusinan dari mereka secara instan seperti kakeknya. Terima kasih, kakek. Li Luo benar-benar bersungguh-sungguh. Meskipun Li Jingze dikenal sebagai orang yang berprinsip, dia juga bisa dikatakan keras kepala. Kadang-kadang, dia bisa bersikap sangat kasar bahkan terhadap junior seperti Li Jingtao dan Li Fengyi. Namun,
dia akan selalu berusaha yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan yang dibuat Li Luo. Misalnya, tidak ada seorang pun di seluruh faksi Taring Naga yang memiliki kemewahan untuk menikmati teratai kuil surgawi kecuali Li Luo dan dirinya sendiri. Pada saat ini, Li Jingze melambaikan tangannya lagi, dan seberkas kekuatan resonansi keluar dari jari-jarinya. Kali ini, ia langsung menuju ke dasar tempat duduk teratai. Sebuah titik cahaya muncul dari bawah kira-kira 5 kaki di depan Li Luo. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi kuncup teratai yang panjangnya sekitar 10 kaki. Kuncupnya sepertinya terbuat dari batu giok. Cahaya misterius beredar di sekitarnya, dan aroma samar memenuhi udara. Li Jingze meludah dan percikan api keluar, mendarat tepat di kuncup teratai. Itu segera mulai menyala, dan gumpalan asap hijau yang mengandung banyak helai cahaya keemasan mulai naik. Asap kemudian mengelilingi Li Luo seolah-olah itu adalah organisme hidup. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan bahwa pikirannya bersih dari segala gangguan dan pikirannya mulai mengalir lebih lancar dan cepat. Demikian pula, dunia luar tampaknya melambat baginya. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menemukan banyak hal, dan inspirasi mengalir keluar dari hatinya seperti gelembung di air mendidih. Jelas sekali, inilah yang disebut sebagai kondisi jantung danau tercerahkan. Penyalaan kuncup teratai akan bertahan setengah bulan. Saat ini, kamu bisa duduk di sini dengan tenang dan bekerja keras, jelas Li Jingze. Li Luo menghirup dalam-dalam udara harum dan pikirannya segera menjadi jernih. Dia mengangguk ke arah Li Jingze sebelum dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan gulungan seni adipati semu. Menyalurkan kekuatan resonansinya ke dalamnya, sejumlah besar informasi memasuki pikirannya seperti tsunami. Dia berencana untuk mempelajari beberapa seni adipati semu terlebih dahulu. Begitu dia terbiasa dengan keadaan ini, dia akan mulai mengolah formasi pedang taring naga resonansi segudang secara nyata. Melihat bagaimana cucunya mulai berlatih, Li Jingze tidak mengganggunya lebih jauh. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, bocah cilik, dibutuhkan waktu 100 tahun agar sebuah kuncup dapat tumbuh di sini. Tidak banyak yang tersisa sekarang. Berapa banyak yang dapat kamu peroleh darinya, terserah padamu. Tanpa ragu, para raja lainnya pasti akan marah padanya karena menyia-nyiakan sumber daya yang begitu berharga untuk seorang kultivator tubuh iblis seperti Li Luo jika mereka mengetahuinya. Namun, Li Jingze tidak mempermasalahkannya sama sekali. Saat dia menatap pemuda di depannya, sosok agung Li Taixuan sepertinya telah menyatu dengan mata Li Luo. Raut wajahnya yang biasanya serius dan tegas kini tampak sedikit lebih lembut. Jangan khawatir, anak ketigaku, karena kamu memilih untuk mengirim anak ini kembali kepada kami, aku akan memastikan tidak ada yang akan menyentuhnya apapun yang terjadi. Sejarah, tidak akan terulang kembali, Li Jingze merangkumnya pada dirinya sendiri. Dia kemudian menghela nafas dalam hatinya sebelum perlahan-lahan keluar dari danau. Li Luo mulai berkultivasi tepat setelah Li Jingze pergi. Dia tidak terfokus pada formasi pedang taring naga resonansi segudang dalam 5 hari pertama. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada lusinan pengembangan seni adipati semu untuk memulai. Tingkat penguasaannya jauh melebihi ekspektasinya. Dengan jantung danau pencerahan semuanya sepertinya berjalan dengan mulus saat Li Luo mencoba mengkultivasinya. Semua kesulitan dan tantangan yang selalu muncul selama kultivasi tampaknya segera teratasi begitu dia fokus pada mereka. Tentu saja, ini sebagian karena seni adipati semu secara sederhana tidak sekompleks itu. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Jika yang sedang ia coba kultivasikan adalah seni adipati, itu tidak akan terjadi begitu cepat dan lancar. Selain itu, seni adipati semu dari Li Jingze telah dipilih dengan cermat. Afinitas resonansi mereka sangat cocok dengannya, membuat proses mempelajarinya secara alami menjadi lebih mudah. Jantung danau pencerahan terlalu mendominasi. Dengan itu, bahkan seorang ahli dengan kemampuan pemahaman rata-rata akan menjadi dewa. Dan Li Luo bukan hanya orang biasa, dia memiliki bakat luar biasa dalam mempelajari seni resonansi, mungkin hingga tak tertandingi. Jika keduanya digabungkan, sungguh hasilnya mencengangkan. Inilah sebabnya Li Luo hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai apa yang biasanya memakan waktu 1 tahun. Setelah itu, dia pada dasarnya mencapai pemahaman awal tentang semua seni adipati semu. Pada titik ini, dia tidak lagi berusaha memaksakan diri untuk mencapai tingkat penyelesaian yang lebih tinggi, melainkan menenangkan diri dan fokus pada tugas terpenting yang ada. Formasi pedang taring naga resonansi segudang. Ini akan menjadi seni adipati tersulit yang pernah dia coba kembangkan.
Seni Adipati Transenden Embrionik adalah sesuatu yang jarang terlihat bahkan di benua ilahi dalam yang tak terduga dan sangat besar. Jika diketahui publik bahwa Li Luo sedang mempelajarinya, tidak diragukan lagi hal itu akan menyebabkan banyak sekali adipati yang menatap dengan mata merah dan penuh rasa iri. Meskipun persyaratan pelatihannya keras, hal itu tetap memiliki daya tarik yang tak terbendung bagi mereka. Jika seseorang berhasil mengolahnya, mereka akan dengan mudah dapat berdiri tegak dan bangga di atas rekan-rekannya. Selain itu, jika suatu hari mereka mampu mengambil langkah maju dan mengubahnya menjadi seni adipati transenden yang sebenarnya, mereka akan dikenal sebagai adipati transenden yang dihormati, yang memiliki kemampuan untuk melawan raja. Kondisi mental Li Luo secara bertahap mencapai perasaan tenang dan mendapatkan kembali kejernihan. Pada saat yang sama, informasi yang tidak jelas dan kuno mengalir ke dalam pikirannya, menunjukkan kepadanya bagaimana formasi pedang taring naga resonansi segudang dikembangkan. Niat pedang kosmik yang dia peroleh hanyalah langkah pertama. Yang kedua bahkan lebih penting, dia harus memadatkan bentuk embrio pedang taring naga. Hanya ketika formasi pedang dibuat dengan pedang taring naga di tempatnya barulah seni ini dianggap lengkap. Akibatnya, terdapat beberapa kesulitan. Setiap langkah seperti naik ke langit, suatu prospek yang menakutkan. Namun, Li Luo sudah lama bersiap. Dan dia mendapat bantuan dari jantung danau pencerahan, jadi dia tidak berkecil hati. Dengan sebuah pemikiran, untaian kekuatan keinginan pedang kosmik menjadi hidup, dan dia berusaha menggunakan kondisi mentalnya untuk mengendalikannya. Untaian pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar ke segala arah, sambil bergerak dalam lintasan yang rumit dan acak, memberikan kualitas yang sulit dipahami. Mengondensasi formasi pedang bukanlah tugas yang mudah. Untaian pertama dari niat pedang hanya bertahan selama beberapa menit sebelum dia melakukan kesalahan, secara langsung menyebabkannya runtuh dan menjadi tidak berguna. Namun, kegagalan tidak menghalangi Li Luo. Dia mengambil kendali untaian pedang kedua dan melanjutkan tugasnya. Meskipun dia memiliki banyak helai pedang yang disimpan, bahkan dia hampir tidak bisa menahan tingkat konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, Li Luo menarik kembali kondisi mentalnya dan memasuki kembali kondisi konsentrasi ekstrim. Dia memblokir semua inderanya dan hanya fokus pada formasi pedang rumit di dalam pikirannya, melakukan yang terbaik untuk memajukan dan memadatkannya. Waktu berlalu dengan tenang, dan 5 hari berlalu. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, bentuk yang sangat mendasar dari formasi pedang kompleks mulai disempurnakan secara perlahan. Kehadiran formasi pedang menyebabkan seseorang mendengar resonansi pedang yang murni dan jelas. Saat energi pedang diaktifkan, itu memancarkan fluktuasi mengerikan yang bahkan menyebabkan Li Luo merasakan rasa takut. Sepertinya aku sudah 90% perjalanan ke sana. Petik 2. Li Luo dengan sungguh-sungguh mengamati formasi pedang yang rumit. Dengan upaya tak kenal lelah yang dilakukan selama 5 hari terakhir, dia hampir menyelesaikan langkah berikutnya. Dia merasa sedikit kecewa atas kegagalannya yang terus-menerus selama beberapa hari terakhir karena kesulitan seni adipati ini jauh melampaui apapun yang dia harapkan. Tanpa bantuan dari jantung danau tercerahkan, dia mungkin tidak akan mencapai tahap ini setelah setengah tahun berkultivasi dengan susah payah. Kondensasi arai pedang juga mengharuskan seseorang untuk memadukan berbagai jenis kekuatan resonansi secara bersamaan. Bagaimanapun juga, Li Luo sudah mengerti dari nama seninya bahwa ini diperlukan. Namun, hanya selama proses kultivasi dia akhirnya menyadari bahwa seni ini tidak mungkin dilakukan jika bukan karena itu. Jadi, itu jelas merupakan seni adipati tersulit yang pernah Li Luo coba kembangkan hingga saat ini. Pantas saja kakek ingin membawaku ke sini. Kurasa dia sudah menduga semua ini. Li Luo menghela nafas. Sekarang dia sepenuhnya memahami mengapa seni adipati transenden embrionik begitu terkenal, beberapa di antaranya berkaitan dengan betapa sulitnya proses kultivasi. Setelah itu, 3 helai niat pedang kosmik muncul dengan pemikiran darinya, memasuki formasi dan memulai langkah terakhir. Ini merupakan langkah yang penting sekaligus sulit. Niat pedang harus didistribusikan ke seluruh formasi seperti tentakel, dan harus terhubung ke berbagai titik yang telah dibangun sebelumnya. Pada saat kritis ini, hati Li Luo tetap tidak terpengaruh dan teguh. Dengan bantuan jantung danau pencerahan, kondisi mentalnya menjadi murni dan jernih ketika untaian pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalam formasi seperti bintang yang melesat di langit. Ada sedikit keteraturan di dalamnya meskipun terjadi gerakan kacau. Satu demi satu helai pedang mengambil tempatnya di dalam formasi saat itu secara bertahap disempurnakan. Pada akhirnya,
Tidak ada kesalahan atau kejutan yang muncul pada langkah penting ini. Semuanya berada di bawah kendali tenang Li Luo, menyelesaikan formasi dengan mulus. Pada titik inilah formasi pedang yang kompleks mulai beresonansi, meletus dengan dengungan yang sepertinya mengandung esensi pedang. Untaian niat pedang terus bergetar dan memancarkan energi pedang dalam jumlah yang menakutkan. Namun, semuanya tetap terkandung dalam formasi pedang, tanpa sedikit pun menghilang. Li Luo juga bisa merasakan kekuatan menakutkan dari formasi tersebut, dan dia menyadari bahwa energi apapun yang dikirim ke dalamnya akan segera dihancurkan oleh niat pedang yang mendominasi. Dia bingung ketika membayangkan kemungkinan yang ditimbulkannya. Jika ada energi eksternal yang mencoba memasuki tubuhnya di masa depan dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, dia hanya akan mengarahkannya ke dalam formasi pedang dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya. Meskipun dia belum menambahkan pedang taring naga, ini sudah berfungsi sebagai bentuk perlindungan baginya. Seni Duke Transcendent Embryonik benar-benar menakjubkan. Li Luo menghela nafas dalam hatinya. Panji naga hitam di sungai dunia bawah tidak kalah kerennya dengan seni adipati. Jika diselesaikan, itu akan menjadi seni adipati tingkat takdir. Ini adalah sesuatu yang bahkan dianggap sebagai kekuatan kaisar surgawi sebagai yang teratas. Namun jika dibandingkan dengan formasi pedang taring naga resonansi segudang, terdapat jarak yang cukup jauh di antara keduanya. Fiuh, Li Luo membuka matanya dan melihat ke arah kuncup teratai yang terbakar. Hampir tersisa setengahnya, dan terus mengeluarkan asap hijau yang mengandung bekas cahaya emas. Asap melingkari tubuhnya dan menembus lubang hidungnya. Ia juga memiliki sifat restoratif yang menargetkan kondisi mental seseorang. Pikiran Li Luo lelah karena proses memadatkan formasi pedang, namun semuanya dengan cepat tersapu oleh asap ajaib. Aku punya waktu sekitar 5 hari lagi. Li Luo menarik napas dalam-dalam. Dia harus memanfaatkan sepenuhnya jantung danau tercerahkan dan menyempurnakan pedang taring naga yang pertama. Sekarang setelah dia sampai pada hal itu, dia harus memutuskan elemen apa yang akan dia gunakan. Dia dengan cepat mendapat jawaban. Dia harus memilih resonansi yang paling dia sukai. Dengan begitu, peluang keberhasilannya akan meningkat. Sambil tersenyum masam, dia menutup matanya sekali lagi. Selanjutnya pedang taring naga air. Ini adalah resonansi pertama yang dia peroleh, dan dia paling mahir dalam hal itu. Setelah menyiapkan formasi pedang yang menantang sebelumnya, penempaan pedang taring naga air menjadi lebih lancar dari yang diperkirakan Li Luo. Dia telah menyimpan 50 helai niat pedang kosmik untuk ini. Namun, formasi pedang telah mencapai setengahnya. Setengah sisanya digunakan untuk menempa pedang taring naga air. Meskipun mendapat bantuan dari jantung danau pencerahan, dia masih menemui banyak kegagalan dalam upaya menempanya. Untungnya, dia mampu tetap tenang dan belajar dari kegagalannya. Tepat sebelum niat pedang kosmiknya habis, dia akhirnya menyelesaikan pembentukan struktur pedang taring naga air. Dia fokus ke dalam pada saat ini, dan dia bisa melihat pedang panjang berwarna biru diam-diam berdiri di sana. Ada riak udara yang tersebar di sekitarnya, dengan gagang pedang tampak seperti rahang naga, ditutupi sisik naga biru. Badan pedangnya tidak sepenuhnya lurus. Sebaliknya, pedang itu sedikit melengkung, berkilau dengan cahaya biru yang sangat tajam yang mengalir di sekitar tepi bilahnya. Ini adalah pedang taring naga air yang ditempa Li Luo menggunakan puluhan helai niat pedang kosmik. Begitu dia menambahkan setetes esensi taring naga ke dalamnya, itu akhirnya akan selesai. Li Luo tidak ragu-ragu lagi. Sambil berpikir, setetes cairan emas gelap muncul di udara dan menetes langsung ke badan pedangnya. Tiba-tiba, beberapa benang cahaya keemasan memanjang dari cairan emas gelap, dan gemuruh drakonik menggema di udara. Pada saat berikutnya, benang cahaya keemasan tenggelam ke dalam tubuh pedang yang biru, dan serangkaian rune drakonik yang berkelok-kelok dan mengakar muncul. Sepertinya pedang taring naga air telah dibangun dan diberi kehidupan. Kemudian aura pedang yang menakutkan meletus ke udara, dan 3 istana resonansi di dalam Li Luo bergetar hebat. Dia terkejut dengan tekanan mengerikan yang datang dari pedang taring naga air. Dia segera memindahkannya dengan pikirannya, dan itu mendarat di sudut formasi pedang. Ketika pedang taring naga air berada di tempatnya, kekuatan besar yang tak ada habisnya melonjak darinya. Niat pedang muncul seperti deburan ombak, dan auranya terus menajam. Melihat ini, Li Luo akhirnya merasa lega. Dengan pedang dalam formasi, dia akhirnya mengembangkan formasi pedang taring naga resonansi segudang. Meskipun dia hanya memiliki 1 pedang dalam formasi saat ini, dan itu hampir tidak mewakili kekuatan sebenarnya dari seni baru itu,
Li Luo sudah bisa merasakan bahwa pedang itu sudah memiliki kekuatan ofensif yang lebih besar daripada panji naga hitam sungai dunia bawah. Dengan pedang ini, dia akan melawan semua orang lain di tingkat kultivasi yang sama. Dengan kartu as ini, dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi terlalu takut pada Qin Yi saat mereka bertemu lagi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah semua niat pedang kosmik miliknya telah habis. Terlebih lagi, waktu di jantung danau tercerahkan sudah hampir habis. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan tetes kedua dari esensi taring naga untuk menempa pedang taring naga keduanya. Meski begitu, tidak perlu terburu-buru. Setelah formasi pedang selesai, dia telah menaklukkan bagian yang paling menantang. Di masa depan, dia hanya perlu membangun fondasinya secara bertahap, dan kekuatan sebenarnya dari seni duket transenden embrionik ini akan terungkap seiring berjalannya waktu. Pada titik ini, Li Luo perlahan membuka matanya dengan wajah tenang saat dia duduk di kursi teratai. Di bawah matanya ada ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah periode kultivasi yang sangat bermanfaat. Dia tidak hanya mengembangkan formasi pedang taring naga resonansi segudang, yang disebut seni adipati transenden embrionik, dia juga menguasai beberapa seni adipati semu. Hal ini sangat memperluas persenjataannya untuk pertempuran di masa depan, dan dia percaya bahwa dengan penerapan yang tepat, seni adipati semu tidak akan kalah dengan seni adipati asli. Karena itu, dia menjadi lebih percaya diri untuk kompetisi kepala naga yang akan datang. Saat Li Luo menyaksikan kuncup teratai terbakar, dia merasakan keengganan untuk pergi. Semua gangguan eksternal mulai muncul kembali segera setelah dia meninggalkan kondisi jantung danau pencerahan. Perasaan memiliki pikiran yang sangat jernih setiap saat telah hilang. Harta yang luar biasa, komentar Li Luo sambil menghela nafas. Kuil teratai surgawi adalah salah satu harta paling menakjubkan yang pernah dilihatnya sejauh ini. Bahkan seorang kultivator biasa pun bisa menjadi jenius secara instan dengan kondisi jantung danau pencerahan. Li Luo tahu bahwa tanpa harta karun ini, dia mungkin tidak akan menguasai formasi pedang taring naga resonansi segudang bahkan setelah setengah tahun berkultivasi. Meskipun dia yakin dengan bakatnya dalam seni resonansi, waktu yang dibutuhkan mungkin 10 kali lipat atau lebih. Sayangnya, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disia-siakan oleh Li Luo. Oleh karena itu, teratai kuil surgawi benar-benar tangguh meskipun tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Dengan bantuan yang luar biasa pada kultivasi, tidak mengherankan mengapa semua raja berebut untuk itu. Apa ini? Kamu tertarik mencuri hartaku sekarang? Tawa datang dari kejauhan saat Li Luo sedang memikirkannya. Ketika dia melihat ke atas, riak muncul di kehampaan, dan Li Jingze muncul di hadapannya. Hahaha, aku baru saja berpikir bahwa kakekku sangat cerdas, bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Li Luo membalasnya dengan senyuman malu. Li Jingze menatap Li Luo. Ia bisa melihat bahwa cucunya telah berhasil menciptakan suatu bentuk energi pedang di dalam tubuhnya. Itu mengalir tanpa henti seperti gelombang abadi, mendominasi dan kuat. Sepertinya kamu sudah berhasil mengolahnya, aku berasumsi yang pertama dibuat adalah pedang taring naga air. Kata Li Jingze. Li Luo mengangguk lalu mengulurkan tangannya. Sesaat kemudian, pedang biru muncul. Saat energi pedang di sekitarnya menembus udara terbelah dengan ledakan sonik. Tidak buruk, komentar Li Jingze dengan sedikit kepuasan di wajah tuanya. Kaulah orang pertama yang berhasil mengolahnya sejak leluhur kita menciptakan seni adipati itu. Ini karena terlalu banyak persyaratan ketat pada seni resonansi ini. Dibutuhkan seseorang yang memiliki banyak resonansi agar bisa benar-benar bersinar. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki resonansi murni tingkat 9, itu tetap tidak kompatibel. Jika mereka memaksakan diri untuk mengolahnya, itu hanya akan menjadi kerugian bagi mereka. Bahkan jika seseorang adalah seorang kultivator resonansi ganda yang berbakat, mereka mungkin juga tidak sepenuhnya cocok dengan seni ini. Ia hanya memiliki afinitas dengan bibit langka seperti Li Luo, yang memiliki resonansi rangkap 3 dengan afinitas primer dan sekunder. Aku pasti tidak akan mempermalukan seni rahasia yang diciptakan oleh leluhur kita ini, kata Li Luo dengan sungguh-sungguh. Li Jingze mengangguk dan menjawab, tinggal beberapa hari lagi sebelum kompetisi kepala naga. Jika kamu bisa mendapatkan kepala naga, kita seharusnya bisa mendapatkan teratai hati suci 9 tanda juga. Namun, meskipun kamu gagal mendapatkannya, aku masih akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Dia berbicara dengan nada ringan, berusaha untuk tidak menambah tekanan pada Li Luo.
Li Luo tersentuh mendengarnya. Dia tahu bahwa jika teratai hati suci 9 tanda jatuh ke tangan faksi lain, terutama faksi darah naga, Li Jingze harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya kembali. Kasih seorang kakek sungguh tak terbatas dan mencakup segalanya. Li Luo menghela nafas. Untuk pertama kalinya, dia merasa ayahnya bukannya tidak berguna. Dia telah menderita di masa lalu sehingga dia, sang putra, dapat menikmati buah manis dari pekerjaannya. Jangan khawatir, kakek. Aku tidak akan membiarkan pemimpin faksi lain mendapat kesempatan untuk menipumu karenanya. Li Luo merasa dia perlu bekerja lebih keras setelah Li Jingze memperlakukannya dengan sangat baik. Li Jingze mengangguk sebagai jawaban sambil berkata, sekarang kamu telah menyelesaikan kultivasimu, mari bersiap untuk membantu penyembuhan Ox Biao Biao besok, aku sudah menyiapkan segalanya. Mendengar ini, wajah Li Luo berubah serius saat dia bertanya, cedera Paman Biao disebabkan oleh orang tuaku. Sekarang karena mereka tidak ada, aku akan berterima kasih terlebih dahulu atas nama mereka. Li Jingze tersenyum hangat sambil menjawab, tidak apa-apa, karena kita juga adalah keluarga. Aku akan memperlakukan Ox Biao Biao sebagaimana kamu juga akan memperlakukannya. Selain itu, sudah waktunya bagi 4 panji untuk memilih ketua sekarang karena kompetisi kepala naga akan datang. Jingtao memiliki sifat yang lembut dan tidak suka bersaing dengan orang lain. Kekuatan dan kedudukan Feng Yi masih sedikit kurang. Awalnya, Deng Fengxian akan menjadi kandidat terbaik. Namun, sekarang sulit untuk mengatakan setelah kamu kembali ke sini. Pada saat ini, Li Jingze menatap Li Luo dan melanjutkan, pada akhirnya, keempat panji tersebut akan membutuhkan seorang pemimpin ketika membicarakan suatu masalah dengan orang lain di depan umum. Li Luo tetap diam setelah mendengar ini. Memang benar bahwa keempat panji faksi Taring Naga belum dapat memilih seorang pemimpin. Sedangkan 4 faksi lainnya sudah melakukan hal tersebut. Misalnya, Li Qingfeng adalah kepala dari 4 panji faksi naga, jadi semua orang akan mendengarkan perintahnya. Namun dalam faksi Taring Naga, Li Fengyi selalu berdebat dan menentang Deng Fengxian. Mengingat latar belakang istimewanya, dia pasti membuatnya sangat membingungkan juga. Ini telah berlangsung beberapa saat sebelum Li Luo muncul. Dengan kata lain, Li Jingze menyuruhnya menjadi kepala 4 panji. Hal ini akan meningkatkan kedudukannya dalam faksi Taring Naga dan mempersiapkannya untuk memasuki Aula Nether Hijau di masa depan. Li Luo tidak keberatan dengan hal ini. Selain itu, Li Fengyi dan Li Jingtao pasti akan mendukungnya di 4 panji saat ini. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah Deng Fengxian. Tanpa ragu, dia juga merupakan talenta yang sangat cakap. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Li Luo selama perjalanan ke domain gelap, kata-kata saja tidak akan cukup untuk meyakinkannya. Dalam hal itu, Li Luo melihat pedang biru yang keluar dari ujung jarinya. Dia harus menyelesaikan masalah internal ini sebelum kompetisi memperebutkan kepala naga. Keesokan harinya, Li Luo yang sudah pulih sepenuhnya kembali ke Gunung Taring Naga. Di sanalah dia bertemu dengan Ox Biao Biao. Ada sedikit kegelisahan di balik wajah pria parubaya yang biasanya galak dan tegas itu. Meski jarang menyebutkan cederanya, hal itu telah menjadi sumber kekhawatirannya selama bertahun-tahun. Hal ini terutama terjadi setelah dia kembali ke benua ilahi asal surgawi. Saingan-saingannya telah mengalami kemajuan pesat selama periode waktu ini. Di sisi lain, dia melemah. Tanpa ragu, dia dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Paman Biao, kamu akan bisa mendapatkan kembali kekuatanmu setelah hari ini. Ox Biao Biao yang terkenal dari benua ilahi asal surgawi akan kembali. Li Luo berkata sambil tertawa. Mendengar ini, Ox Biao Biao menjawab dengan senyum pahit. Bagaimana aku bisa mempunyai reputasi seperti itu? Di masa lalu, dia bisa menang melawan adipati kelas 1 atau 2 di kerajaan Xia. Namun, benua ilahi asal surgawi berbeda. Dipenuhi dengan segala jenis bakat, dia mungkin bisa bertahan begitu dia mendapatkan kembali kekuatan aslinya, tapi dia sama sekali tidak maha kuasa. Tidak perlu rendah hati, Paman Biao. Aku bisa melihat bakat menjadi calon raja, jawab Li Luo serius. Kalau begitu, semoga kata-kata baikmu menjadi kenyataan. Ox Biao Biao tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Saat berikutnya, dia melihat Li Jingze berjalan ke arah mereka dari jauh. Ruang itu berputar sejenak, lalu dia muncul tepat di depan mereka dalam beberapa langkah. Ayo pergi, kata Li Jingze. Dia tidak berkata apa-apa lagi sebelum dia berjalan melintasi jalur pegunungan lainnya. Keduanya mengikuti di belakang dari dekat. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga memasuki aula besar yang dibangun di sebelah gunung.
Di dalam aula ada tungku kuali besar yang panjangnya sekitar 100 meter. Itu diukir dengan berbagai pola misterius. Energi alam duniawi di sekitarnya dirangsang dan dicurahkan ke dalamnya tanpa henti. Saat Li Jingze menatap kuali, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan bertanya, "Ox Biao Biao, aku punya dua metode untuk memperbaiki benteng adipatimu. Yang mana yang akan kamu pilih?" Ox Biao Biao kembali menatap dengan aneh dan bertanya, "Apa perbedaan antara kedua metode ini?" Sambil sedikit tersenyum, Li Jingze menjawab, "Metode pertama adalah membangun kembali fondasimu secara normal. Ini adalah metode yang relatif aman dan peluang keberhasilannya sekitar 90%. Namun, kamu belum berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir, jadi kamu akan bisa melakukannya, mungkin akan lebih lemah satu atau dua tingkat setelah semua yang dikatakan dan dilakukan." Ekspresi Ox Biao Biao tidak berubah sama sekali setelah mendengar ini. Jelas, ini juga sesuai ekspektasinya. Dia dulunya adalah adipati kelas 6, jadi turun satu atau dua tingkat akan menjadikannya kelas 4 atau 5. Ini adalah hasil yang bisa diterima olehnya. Lagi pula, itu jauh lebih baik daripada menghancurkan benteng adipatinya dan kekuatan aslinya berada di bawah adipati kelas 1. Tampaknya biayanya kecil. Kalau begitu, apa metode kedua? Kepala faksi. Ox Biao Biao bertanya. Dia tidak segera mengambil keputusan. Mengingat status Li Jingze, menawarkan pilihan kedua berarti ada sesuatu yang sangat istimewa yang menanti. Pada titik ini, Li Jingze perlahan menjelaskan, metode kedua adalah metode yang sangat berbahaya. Peluang keberhasilannya di bawah 50%, kita akan melakukan penghancuran total dan rekonstruksi benteng adipatimu, aku tidak akan memperbaiki benteng adipatimu sama sekali. Sebaliknya, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya dan kemudian membangunnya kembali menggunakan seni rahasia. Jika berhasil, kamu tidak hanya akan mendapatkan kembali kekuatan penuh aslimu tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerobos sebagai adipati kelas 7. Ox Biao Biao langsung tergerak oleh hal ini. Pilihan kedua benar-benar mencengangkan. Bukan saja dia tidak akan mengalami penurunan kekuatan, tapi dia bahkan bisa mengalami terobosan. Pada saat yang sama, Li Luo bertanya, "Kakek, bagaimana jika metode kedua gagal?" Li Jingze dengan tenang menjawab, "Apalagi yang mungkin terjadi? Benteng adipati aslinya akan hilang, jadi dia akan kehilangan fondasinya dan keluar dari tahap adipati jika kita tidak dapat membangunnya kembali. Dan itu mungkin mustahil untuk menerobos lagi." Li Luo tersentak saat mendengar ini. Ini sepertinya terlalu kejam. Itu seperti mempertaruhkan masa depan seseorang. Meskipun buah dari kesuksesan sungguh menggiurkan, kegagalannya sungguh menakutkan. Ini adalah pertaruhan. Dan pertaruhannya sangat besar sehingga Li Luo bahkan tidak berkomentar lebih jauh. Dia hanya melihat ke arah Ox Biao Biao. Pada saat ini, wajah Ox Biao Biao berubah serius. Ini adalah pertama kalinya tanda-tanda keraguan muncul di wajahnya. Hal itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, pengorbanannya terlalu besar. Pilihan pertama aman. Dia kemungkinan besar bisa memperbaiki benteng adipatinya, meskipun kekuatannya akan menurun. Namun, dia akan tetap menjadi seorang adipati. Dia juga memahami bahwa luka-lukanya sangat parah, sehingga kultivasinya stagnan selama bertahun-tahun. Akan sangat sulit baginya untuk menjadi adipati kelas 6 lagi, bahkan jika operasinya berhasil, dan kemajuan lebih jauh pada dasarnya mustahil. Di sisi lain, pilihan kedua sangatlah berisiko. Harga yang harus dibayar atas kegagalan sangatlah besar. Namun, jika berhasil, pondasinya tidak hanya akan dipulihkan, namun ia bahkan akan mempunyai kesempatan untuk menebus tahun-tahun yang telah hilang. Meskipun itu hanyalah adipati kelas 6 yang pindah ke kelas 7, dia memahami bahwa banyak adipati yang bisa terjebak di suatu kelas untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Diperlukan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang sangat besar agar seorang adipati bisa naik satu tingkat saja. Ox Biao Biao memahami bahwa Li Jingze telah memberinya dua pilihan ini untuk memutuskan masa depannya. Apakah dia ingin bermain aman di sini atau apakah dia ingin bertaruh untuk mendapatkan kesempatan mengejar tingkat yang lebih tinggi di masa depan? Untuk sesaat, aula besar menjadi sangat sunyi. Li Luo dan Li Jingze tidak berbicara lebih jauh. Yang ada hanya nafas berat Ox Biao Biao. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sebentar. Ox Biao Biao menarik napas dalam-dalam dan dia menjawab Li Jingze dengan sopan, "Kepala faksi, saya ingin melanjutkan dengan pilihan kedua." Nafas Li Luo hampir berhenti saat ini. Jantungnya bergetar, tapi dia tidak terlalu terkejut.
Berdasarkan pemahamannya tentang Ox Biao Biao, dia adalah orang yang agresif dan bukan tipe orang yang menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Jika dia tidak punya harapan untuk berkembang di masa depan, hidup itu akan lebih buruk daripada kematian bagi seseorang seperti Ox Biao Biao. Karena itu, dia pasti akan mengambil risiko daripada hidup hanya sebagai adipati kelas 4 selama sisa hidupnya. Paman Biao, Li Luo menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari teman orang tuanya, terlihat jelas bahwa Ox Biao Biao memiliki mental yang kuat. Di sisi lain, Li Jingze hanya tersenyum sambil menatap Ox Biao Biao dengan sedikit kekaguman di matanya. Kamu adalah pria pemberani. Tidak semua orang berani bertaruh ketika dihadapkan pada dua pilihan ini. Terima kasih, Ketua Faksi, namun, metode kedua, tidak sesederhana itu kan? Ox Biao Biao bertanya. Pada akhirnya, Ox Biao Biao adalah seseorang yang telah melihat banyak hal di dunia ini juga. Dia sudah mempelajari metode pertama sebelumnya. Namun, dia belum pernah mendengar metode kedua yang baru saja dibagikan Li Jingze. Tidak hanya beresiko, kesulitan cara kedua tentunya jauh lebih besar dibandingkan cara pertama. Dengan kata lain, karena kebaikan hati Li Jingze menawarinya pilihan kedua ini. Metode kedua memerlukan bantuan pribadi seorang raja. Selain itu, metode ini memerlukan banyak harta rahasia. Tidak banyak kekuatan di benua ilahi asal surgawi yang bisa melakukan hal ini, Li Jingze mengatakan dengan jujur. Dia tidak menyembunyikan detail apapun karena yang terbaik adalah mereka berdua mengetahui harga yang harus dibayar untuk pilihan ini. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Li Luo ingin Ox Biao Biao tinggal di Aula Nether Hijau. Dengan rasa terima kasih yang begitu besar darinya, Ox Biao Biao pasti akan tetap bertahan bahkan setelah lukanya pulih sepenuhnya. Ox Biao Biao mengangguk sebelum dia menyatukan tangannya untuk mengucapkan terima kasih lagi kepada Li Jingze dengan sopan. Kalau begitu, mari kita mulai. Li Jingze tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata. Dia menunjuk ke arah tungku kuali besar, berkata, kamu hanya perlu masuk ke dalam, aku akan menangani sisanya. Ox Biao Biao mengangguk sebagai jawaban. Dia tersenyum pada Li Luo sebelum dia berbalik dan terbang langsung ke tungku kuali melalui lubang kecil. Dia duduk dalam posisi lotus di tengahnya. Melihat ini, Li Jingze membuka mulutnya sedikit, dan mengeluarkan emas gelap. Ia melonjak langsung ke dalam kuali, lalu meluas dan berubah menjadi badai api yang mengamuk, membakar kuali dengan ganas. Pada saat yang sama, dia mengganti segel tangannya, dan ratusan sinar cahaya keluar dari kantong bola di pergelangan tangannya. Mereka melayang di udara dan bersinar terang dengan aura keagungan. Hanya dengan satu pandangan, Li Luo tahu bahwa sinar cahaya ini adalah material yang sangat langka. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Li Jingze tidak mungkin tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membantu Ox Biao Biao memperbaiki fondasinya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kamu tidak perlu berlama-lama di sini dan menunggu, kamu boleh pergi dan melakukan apapun yang kamu perlukan, kata Li Jingze kepada Li Luo. Baiklah. Terima kasih, kakek, kata Li Luo sambil mengangguk. Setelah melirik tungku kuali lagi, dia berbalik dan pergi. Sekarang masalah Ox Biao Biao telah terselesaikan, tiba saatnya dia melakukan perjalanan ke empat panji. Empat panji kepala faksi taring naga harus memutuskan sebelum kompetisi kepala naga. Setelah meninggalkan aula besar, Li Luo langsung menuju puncak iblis yang jahat. Ketika dia tiba, dia melihat keempat panji sudah berkumpul di sekitar lapangan sebelum gua iblis jahat dibuka, dan keadaan sedang sibuk dengan aktivitas. Aura di sekitar keempat panji itu sangat berbeda dengan setengah tahun yang lalu. Di masa lalu, panji cahaya emas memiliki semangat paling kuat. Para anggotanya juga bangga dan memiliki semangat yang tak tergoyahkan yang tak tertandingi oleh anggota lainnya. Sebaliknya, panji nether hijau adalah yang paling tidak mengesankan, mereka akan berpencar ke kerumunan saat berkumpul, seperti tumpukan pasir lepas. Namun, panji nether hijau kini menjadi yang paling antusias dengan kekuatan yang jauh melebihi yang lain. Para anggota sekarang dipenuhi dengan kepercayaan diri dan semangat mereka meningkat. Bahkan suara mereka membawa kegembiraan dan energi. Itu wajar saja. Mereka telah memperoleh pemimpin panji yang luar biasa dan meningkatkan mereka yang menurun menjadi posisi yang tertanam kuat di beberapa peringkat teratas dalam kurun waktu setengah tahun. Di satu sisi, mereka masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan besar di antara orang-orang yang berada di dalam panji. Perbedaan utamanya hanyalah pemimpin panji yang baru.
Mereka bahkan berhasil melampaui panji cahaya emas dalam hal lapisan yang telah ditaklukkan di Gua Iblis Jahat, dan menempatkan mereka di 5 besar. Transformasi ini semua karena Li Luo. Dia telah meningkatkan perubahan kualitatif dalam diri mereka, dan prestise serta statusnya dalam panji yang berada di puncak. Tak seorang pun akan meragukan kata-katanya, semua orang akan menaatinya tanpa ragu. Panji cahaya emas memandang ke arah panji nether hijau yang parau dengan ekspresi rumit. Meskipun mereka tidak puas dengan penurunan dibandingkan mereka harus dengan enggan menerima hasil kejutan yang dibawa oleh Li Luo. Yang terpenting, Li Luo hanya berada di tingkat istana iblis saat pertama kali bergabung. Namun, dia sekarang telah mencapai penyelesaian di tingkat tubuh iblis kaca, dan jarak antara dia dan pemimpin panji terkuat lainnya telah menyusut secara signifikan. Selain itu, tidak ada seorang pun, termasuk orang-orang seperti Li Qingfeng, Lu Qingmei, dan Deng Fengxian, yang tahu berapa banyak jarak yang ada saat ini. Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut akhirnya diketahui hari ini. Mereka semua telah menerima kabar bahwa berkumpulnya 4 panji hari ini akan menghasilkan pemimpin baru di antara mereka. Ini semua adalah persiapan untuk pertempuran kepala naga. Ini adalah kejadian yang sangat normal. Keempat panji dari masing-masing garis keturunan memerlukan perwakilan keseluruhan yang akan membantu menjaga keharmonisan di antara pasukan, atau untuk menyatukan hati mereka melawan musuh bersama. Di masa lalu, panji cahaya emas merasa bahwa Deng Fengxian secara alami cocok untuk tugas tersebut. Meskipun Li Fengyi dan Li Jingtao memegang posisi khusus karena ayah mereka, Deng Fengxian berada di posisi teratas dalam hal pengaruh dan kekuatan. Tentu saja itu terjadi sebelum kuda hitam Li Luo muncul. Kehadirannya membuat segalanya berubah. Bahkan anggota panji cahaya emas tidak akan berani menyatakan bahwa Deng Fengxian akan menjadi wakil terbaik tanpa melihat hasil pertarungan di antara mereka. Hal ini menyebabkan para anggota merasa rumit. 6 bulan yang lalu, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seseorang yang dibesarkan di benua ilahi luar akan mampu menantang Deng Fengxian. Saat pikiran dari anggota panji yang tak terhitung jumlahnya terus berputar, Li Luo tiba. Pada saat yang sama, keributan muncul dari tengah lapangan saat banyak tatapan tertuju ke arahnya. Pemimpin panji. Para anggota panji nether hijau segera memberi hormat kepadanya dengan suara menggelegar yang menyebabkan satwa liar di dekatnya terbang ketakutan. Li Luo menyeringai dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka merasa nyaman saat dia berjalan menuju lapangan. Dia adalah orang terakhir yang tiba, dan pemimpin panji lainnya sudah berada di paviliun batu yang diselimuti tanaman hijau. Di depan panji hijau nether berdiri Zhao Yanzi, yang tatapan indahnya tertuju pada Li Luo. Senyum manis muncul di wajahnya. Sepertinya kita akan disuguhi pertunjukan hebat hari ini. Li Si menjawab, Li Jingtao sebenarnya mempunyai kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin. Dia sangat mahir dalam bertahan sehingga bahkan pedang roh zirah berlapis emas Deng Fengxian tidak mampu mengalahkannya. Sayangnya, kepribadiannya ramah dan dia tidak menyukai konflik. Dia akan mengambil inisiatif untuk menyerah jika dia bisa. Li Fengyi, sebaliknya, terlalu lemah dibandingkan dengan Deng Fengxian. Pada akhirnya, semuanya terserah pada bos. Dapatkah bos mengalahkan Deng Fengxian? Pertarungan ini tidak memungkinkan dia untuk memanfaatkan harmoni dan kita tidak dapat membantunya. Selain itu, aku memahami bahwa Deng Fengxian telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan dan menjadi jauh lebih kuat. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan bisa melakukannya, menahan diri dalam pertempuran ini, Mubi bertanya dengan cemas. Zhao Yanzi tersenyum. Tidak peduli apa yang coba dilakukan oleh orang berbaju zirah berlapis emas itu, dia akan menjadi tertunduk dengan compang camping jika berani melawan pemimpin panji kita. Mubi menghela nafas tak berdaya. Dia hanya mencoba bersikap logis, namun dia mendapat tanggapan yang tidak rasional. Mereka mungkin juga tidak berbicara. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Si cantik akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Li Si menyeringai. Kebanyakan orang merasa bahwa satu-satunya alasan mengapa bos mendapatkan begitu banyak kesuksesan adalah karena harmoni. Namun, menurutku kenyataannya justru sebaliknya. Keadaan harmoni telah menutupi betapa menakutkannya dia. Mungkin selama pertempuran kepala naga, garis keturunan lainnya akan benar-benar merasakan bakat luar biasa yang dimiliki bos, meskipun berasal dari benua ilahi luar. Mubi menggaruk kepalanya. Tunggu, ini tampak seperti bualan yang lebih berlebihan dari sebelumnya. Sementara itu, Li Luo sedang berjalan menuju paviliun batu. Dia menyapa ketiganya sambil tersenyum. Maafkan aku terlambat.
Matanya menyapu Li Jingtao, Li Fengyi, dan kemudian berhenti sejenak pada Deng Fengxian. Mereka belum bertemu selama setengah bulan, dan kekuatannya sepertinya melonjak. Kekuatan resonansi di sekelilingnya menjadi lebih padat. Pemimpin Panji Deng Fengxian, kamu sudah meningkat lagi, kata Li Luo. Deng Fengxian dengan tenang menjawab, seseorang tidak bisa begitu saja merana dalam posisinya saat ini. Jika tidak, aku akan segera diambil alih olehmu, pemimpin Panji Li Luo. Li Luo tersenyum dan mengobrol singkat dengan 3 orang lainnya sebelum beralih ke topik yang ada di benak semua orang. Aku pikir kalian semua mengerti mengapa aku mengumpulkan kalian semua hari ini. Pertempuran kepala naga sudah dekat dan 4 panji faksi taring naga kita harus memilih perwakilan keseluruhan. Jika tidak, 4 faksi lainnya hanya akan menggosipkan kita, karena kita tidak punya pemimpin. Aku bertanya-tanya, apakah kalian bertiga punya pendapat tentang ini? Li Jingtao hanya menguap dan tersenyum padanya. Tidak. Tentu saja kita harus berperang. Pemenangnya adalah pemimpinnya. Bagaimana lagi kita bisa meyakinkan massa? Deng Fengxian menjawab dengan tenang. Li Fengyi membanting telapak tangannya ke meja sambil menatap Deng Fengxian dengan senyum dingin. Apa yang kamu katakan itu benar. Hanya setelah pertarungan kita bisa memutuskan segalanya dengan adil. Bagaimana dengan ini? Kamu akan menantang Li Jingtao terlebih dahulu. Lalu aku akan menantangmu untuk putaran kedua. Li Luo akhirnya akan menantangmu di akhir. Jika kamu bisa keluar sebagai pemenang, kamulah yang akan mewakili faksi taring naga. Sudut bibir Deng Fengxian sedikit bergerak ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa tidak membuat mereka bertiga bekerja sama melawannya? Apa-apaan ini tentang 3 pertarungan? Deng Fengxian mau tidak mau berseru, pemimpin Panji Li Fengyi, sepertinya itu tidak masuk akal. Hah? Apa maksudmu aku tidak masuk akal? Bahwa aku tidak masuk akal. Li Fengyi menatap tajam ke arah Deng Fengxian, dan suara gertakan giginya terdengar. Li Luo menutup wajahnya. Jika dia bukan kakak kedua, dia sebenarnya cenderung setuju dengannya. Deng Fengxian tidak menjawab karena dia tidak tertarik berdiskusi dengannya. Dia tidak bisa menang dalam perang kata-kata. Dia berbalik ke arah Li Luo dan Li Jingtao, yang pertama berpikir keras sementara yang lain tertawa bodoh. Dia merasa sedikit tidak berdaya dan hampir ingin mengumpat karena kecewa. Jadi, kamu mau bertempur atau tidak? Hehehe, semuanya cocok untukku. Li Jingtao tersenyum. Melihat Deng Fengxian hendak pergi dengan marah, Li Luo tersenyum masam. Mari kita ikuti aturannya. Jika tidak, orang lain mungkin tidak akan yakin. Ah, kalian boleh lanjutkan. Aku kurang tidur kemarin dan aku merasa sedikit lemah hari ini. Li Jingtao menggaruk kepalanya sambil mengacak-acak rambutnya, ekspresi tak tahu malu dan mencibir diri muncul di wajahnya. Jawabannya tidak di luar dugaan siapapun. Tatapan Deng Fengxian berubah tajam dan sedikit semangat terlihat di matanya saat dia berbalik ke arah Li Luo. Pemimpin Panji Li Luo, aku kira kamu tidak akan membiarkanku mengambil posisi ini dengan mudahkan. Li Luo menghadapi tatapan tajamnya dengan seringai masamnya. Aku kira aku harus merasakan sendiri pedang roh armor berlapis emas milik pemimpin Panji Deng Fengxian hari ini. Anggota Panji berkumpul di sekitar lapangan di luar gua iblis jahat saat Li Luo dan Deng Fengxian bersiap untuk pertarungan. Tempat itu ramai dengan sorak-sorai dan ngobrol, terutama datang dari Panji Hijau Nether dan Panji Cahaya Emas yang bersorak untuk pemimpin Panji masing-masing. Mereka memahami bahwa pertempuran hari ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala sebenarnya dari 4 panji faksi taring naga. Pemenang akan dapat memimpin ke-4 panji dalam keadaan khusus tertentu, dan 3 pemimpin panji lainnya harus mematuhinya. Pada titik ini, anggota dari 2 panji lainnya sebagian besar hadir untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Mata mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk saat mereka menghela napas dan menatap Li Luo. Setengah tahun yang lalu, mereka akan tertawa bahak jika ada yang memberitahu mereka bahwa Tuan Muda ketiga yang baru saja kembali dari benua ilahi luar akan bersaing untuk posisi pemimpin 4 panji faksi taring naga. Li Luo hanya berada di tingkat istana iblis saat itu. Dia hampir tidak setara dengan anggota elit panji, apalagi pemimpin panji. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengira Tuan Muda ketiga akan mengalami pertumbuhan luar biasa dalam 6 bulan terakhir. Meskipun dia hanya berada di tingkat istana iblis, dia tidak hanya mendapatkan pemimpin panji di Panji Nether Hijau, dia juga mendapatkan posisi pilar naga emas selama pertempuran di kolam naga. Itu benar-benar mengejutkan bagi semua orang. Saat ini, dia akan bersaing dengan Deng Fengxian, yang dianggap sebagai pemimpin selama ini, untuk menjadi pemimpin dari 4 panji.
Kecepatan kemajuannya yang luar biasa telah mengubah pandangan semua orang tentang dirinya. Mereka tidak akan lagi meremehkan orang-orang yang telah membuang begitu banyak waktu di benua ilahi terluar yang terpencil sejak lahir. Jelas sekali, bakatnya luar biasa. Dia telah memenuhi harapan untuk menjadi putra tuan ketiga. Kembali ke lapangan, Li Fengyi dan Li Jingtao pergi ke samping untuk menyaksikan pertandingan. Deng Fengxian baru-baru ini membeli sejumlah besar material roh untuk meningkatkan energi biduk iblis miliknya. Dia hampir menghabiskan semua sumber daya yang dialokasikan untuknya tahun ini. Aku yakin dia telah mengumpulkan setidaknya 900 kaki energi biduk iblis sekarang, Li Fengyi berkata dengan sedikit sudut pandangnya sambil mengalihkan pandangan ke arah Deng Fengxian. Dia bisa merasakan energi yang sangat tajam samar-samar dari tubuhnya. Energi biduk iblis setinggi 900 kaki dianggap kelas atas dalam tahap penyelesaian iblis. Di antara 20 panji, hanya orang-orang seperti Li Qingfeng dan Lu Qingmei yang memperoleh tingkat kultivasi ini. Dalam keadaan normal, sejumlah energi biduk iblis sudah cukup untuk memasuki tahap mutiara surgawi. Mendengar ucapannya, Li Jingtao menjawab sambil tersenyum, meskipun adik ketiga sedikit kurang dalam hal kultivasi, dia selalu naik setiap tahap dengan mantap. Tahap iblis kaca tiga pancaran adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diperoleh oleh Li Qingfeng. Meskipun tahap iblis kaca tiga pancaran kuat, masih ada kesenjangan besar dalam tingkat kultivasi mereka. Adik ketiga mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkis pedang roh sirah berlapis emas, jawab Li Fengyi dengan sedikit khawatir. Lagi pula, Deng Fengxian juga bukan orang biasa. Li Fengyi selalu dikalahkan olehnya dalam berbagai bentrokan di masa lalu. Tidak peduli betapa enggannya dia harus mengakui bahwa dia memang petarung yang kuat. Tanpa latar belakang bergengsi seperti mereka, dia telah berjuang selangkah demi selangkah di panji cahaya emas. Dan prestasinya sungguh spektakuler. Jika bukan karena kemunculan kuda hitam seperti Li Luo yang tiba-tiba, posisi pemimpin empat panji pasti akan menjadi miliknya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mulai menantangnya? Paling tidak, seni cangkang kura-kuramu akan mampu menangkis pedang roh sirah berlapis emas miliknya. Mendengar ini, Li Jingtao hanya menggelengkan kepalanya. Dia menjawab sambil tertawa, aku khawatir adik ketiga tidak ingin mendapatkan posisi tersebut dengan menggunakan cara seperti itu. Dia tidak akan mampu memenangkan hati orang-orang dengan tindakan seperti itu. Yang kalian pedulikan hanyalah wajah, jawab Li Fengyi dengan cemberut. Namun, dia tidak melanjutkan topik ini lagi. Saat mereka berdua mengobrol, dua ledakan kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak di lapangan seperti badai liar. Suara gemuruh ledakan terdengar di udara. Saat berikutnya, kekuatan resonansi emas beredar di sekitar Deng Fengxian. Seekor binatang raksasa dengan cakar naga muncul samar-samar di belakangnya, dan perhatian semua orang tertuju pada tanduk emasnya yang luar biasa terang. Ini adalah resonansi binatang naga bertanduk emas kelas 8. Itu milik keluarga resonansi naga. Awalnya, resonansi Deng Fengxian hanya di kelas 8 yang lebih rendah. Namun, kultivasi selama bertahun-tahun dan penggunaan cairan roh serta cahaya pemurnian telah membuahkan hasil. Itu akhirnya berubah menjadi kelas 8 atas sekarang. Ini sangat cocok dengan pedang roh armor berlapis emas miliknya, menjadikannya keterampilan yang sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang kekuatan resonansi yang sangat kuat keluar dari tubuh Deng Fengxian. Semua penonton bisa merasakan tekanan luar biasa besar yang datang darinya. Pemimpin Panji Li Luo, aku mungkin tidak akan menjadi tandinganmu jika kita berada di tingkat yang sama. Oleh karena itu, mohon jangan salahkan aku karena memanfaatkan tingkat kultivasiku yang lebih tinggi, kata Deng Fengxian dengan tenang. Karena dia berada di tingkat yang lebih tinggi, kekuatan resonansinya secara alami lebih kuat. Ini seperti batasan keras mengenai seberapa kuat kekuatan resonansi seseorang dapat tumbuh. Berada di tingkat yang lebih tinggi adalah bukti kemampuanmu sendiri, jawab Li Luo sambil tersenyum. Meskipun Li Luo masih berada di tahap tubuh iblis, dia memiliki 3 istana resonansi yang dapat saling melengkapi. Selain itu, dia memiliki kekuatan resonansi ganda dengannya. Dengan ini, kekuatan resonansinya saat ini bisa dikatakan menyaingi penyelesaian iblis. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu khawatir tentang kekuatan resonansi besar yang datang dari Deng Fengxian. Deng Fengxian mengangguk sedikit sebagai jawaban sambil terus menatap Li Luo. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan resonansi emas yang terang mulai berkonsolidasi. Sesaat kemudian, benda itu berbentuk pedang kecil berwarna emas. Ada ketajaman yang tak tertandingi di sekitar pedang itu,
dan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda teriris. Semua penonton membeku begitu melihat ini. Mereka tahu bahwa Deng Fengxian tidak punya rencana untuk menunda pertempuran ini. Dia telah memutuskan untuk segera menggunakan jurus terkuatnya. Seni Adipati, pedang roh armor berlapis emas. Saat dia melihat bilahnya muncul, mata Li Luo juga berubah serius. Jika dia tidak berhati-hati di sekitarnya, dia mungkin akan mendapat lubang di tubuhnya. Jelas, dia tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada lawannya. Pada saat berikutnya, kekuatan resonansi dalam tubuh Li Luo mulai bergerak sangat cepat. Dia membentuk segel tangannya dengan cepat, dan resonansi air serta kekuatan resonansi petirnya melonjak keluar. Energi alamiah di sekitarnya mulai gemetar dengan keras. Awan gelap dengan jejak petir muncul di atas mereka sejenak kemudian hujan mulai turun. Terlihat ada percikan samar petir yang tersembunyi di setiap tetes hujan. Seni Semi Adipati, Badai Petir. Ini adalah salah satu seni resonansi yang telah dikuasai oleh Li Luo berkat kondisi jantung danau pencerahan. Dalam sekejap, awan petir menutupi seluruh lapangan. Saat anggota Panji yang penasaran meraih tangan mereka dapat merasakan sensasi menusuk dan mati rasa begitu mereka menyentuh tetes hujan. Ini seni Adipati, tapi sepertinya agak lemah. Ini adalah seni khusus yang memiliki efek memperlambat lawan dan mengendalikan medan perang. Ini adalah langkah cerdas oleh pemimpin Panji Li Luo. Kita semua tahu seberapa cepat dan mematikan pedang roh armor berlapis emas pemimpin Panji Deng Fengxian. Dengan badai petir ini, dia akan dapat melambatkan pedang dan melemahkan serangannya sedikit. Deng Fengxian tidak menyia-nyiakan waktu. Kekuatan resonansi emas di sekitarnya mulai bergerak dan berubah menjadi bola cahaya sebelum memperluas seluruh badai petir juga. Ini semacam seni Semi Adipati. Bisiknya pada dirinya sendiri sambil matanya berbinar. Jika Li Luo mengharapkan pedang roh armor berlapis emasnya dihentikan dengan mudah, dia benar-benar meremehkannya. Dia yakin Li Luo memiliki rencana lain yang tersembunyi. Namun, itu tidak masalah. Deng Fengxian mengangkat telapak tangannya, dan pedang roh armor berlapis emas terbentuk sepenuhnya. Dengan tampilan yang tenang dan tenang, dia menggerakkan jarinya keluar. Suara berdenting bergema di udara. Pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat kilatan cahaya emas merobek tirai hujan. Tetesan hujan yang penuh petir meledak menjadi ketiadaan saat cahaya emas yang tajam dan menakutkan melintas. Sejenak, sepertinya langit dan bumi telah terkoyak oleh cahaya emas. Kecepatannya luar biasa cepat. Li Luo membentuk segel tangan lain dengan satu tangan, dan petir menyambar di sekitar tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya meluncur ke belakang dengan deru petir. Seni Semi Adipati, Kilat Petir. Ini adalah seni resonansi yang menggabungkan kekuatan resonansi petir dan resonansi cahaya. Ini memungkinkannya untuk bergerak jauh lebih cepat daripada saat menggunakan seni petir kilat. Sekali lagi, para penonton terkesima ketika melihat reaksinya yang cepat. Bahkan Li Fengyi dan Li Jingtao terkejut melihat ini. Adik kecil, aku belum pernah melihatmu menggunakan keterampilan ini sebelumnya, teriak Li Fengyi dengan beberapa keraguan. Meskipun seni Semi Adipati bukan seni Adipati, itu masih jauh lebih sulit untuk dikultivasikan daripada seni resonansi Jenderal Naga. Oleh karena itu, benar-benar aneh melihat Li Luo menggunakan dua seni baru seperti ini. Li Jingtao tertawa dan berkata, aku mendengar dari ayah bahwa adik ketiga menghabiskan sebulan berlatih dengan tetua terhormat. Ini harus menjadi hasil dari kerja kerasnya. Namun, hanya seseorang seperti dia, seorang anak resonansi triple yang telah mencapai ranah ketiga kekuatan resonansi ganda, yang bisa menguasai semua seni ini. Orang lain lebih baik fokus pada kultivatoran satu seni Adipati daripada belajar seni yang berantakan seperti ini. Mendengar ini, Li Fengyi mengangguk setuju. Metode yang berantakan seperti itu memang hanya cocok untuk seseorang seperti Li Luo. Namun, ada kekuatan resonansi air, petir, dan cahaya dalam dua seni Semi Adipati yang baru saja digunakannya. Ini agak berbeda dari resonansi triplenya. Apakah ini karena bantuan dari beberapa item khusus? Saat keduanya membicarakannya, Li Luo mundur dengan cepat dan meningkatkan jaraknya dari pedang. Wajahnya tetap tenang di bawah badai petir. Pada saat yang sama, tangannya mulai bergerak saat dia bersiap untuk menggunakan seni Semi Adipati lainnya. Cahaya hijau yang bersemangat terbang keluar dari tangan Li Luo dan mendarat di tanah. Pada saat berikutnya, tanah berguncang keras, dan sebuah pohon raksasa mulai tumbuh dari tempat itu. Beberapa cabang tebal dan kuat merayap satu sama lain. Setelah beberapa saat,
Seekor naga zamrud muncul. Itu mengeluarkan raungan rendah saat kekuatan resonansinya yang besar mengisi udara. Dengan satu pukulan cakarnya, itu merobek ke hampa dan mengeluarkan bilah pedang bertabrakan dengan pedang roh armor berlapis emas dengan keras. Seni semi adipati, energi naga zamrud. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a